siang hari ini di webinar kami informasikan terlebih dahulu. Kami mohon bantu Bapak Ibu untuk menginformasikan kepada seluruh fungsional yang hadir atau mungkin seluruh ASN ya yang Ya. ada di lingkungan Bapak dan Ibu untuk bisa bergabung bersama dengan kami di webinar online yang diselenggarakan oleh Sekolah Inovasi Peksos di Kementerian Sosial ya. Em, karena narasumber kita pada hari ini sangat luar biasa sekali. Kita semua kehadiran satu ahlinya, ahlinya ini ahli utama eh, berarti gurunya ahli ya kalau utama itu ya Bu ya. Nggak juga sih. Iya ahli utama. Kalau di Kemsos atau SDM aparatur ahli utama hanya Ibu ya Bu? Iya, hanya Wah. saya. Ya tuh Nah, harus dilestarikan. betul, betul sekali, Untuk betul. dalam jangka waktu tertentu tentunya ya. Memang, Mm-mm. memang selagi Ibu selalu hadir untuk kita semuanya, mari kita sama-sama untuk kalau kata Ibu tadi Ya. melestarikan, memanfaatkan segala ilmu dan juga apa trik tips dari Ibu, lalu juga sharing inovasi-inovasi yang selama ini sudah Ibu lakukan. Baik, Ibu, masih mau kita menunggu terlebih dahulu atau mau kita mulai saja, Bu, Monggo, Ibu? saya terserah saja. Oke. Saya terserah waktu. Yang paling penting semuanya bisa mendengarkan itu aja. Nah, Dan kalau begitu, dan bisa jadi barokah ya. iya di hari Jumat ini luar biasa sekali ya, Bu ya. Alhamdulillah. Iya benar benar benar. Betul. Boleh kalau begitu ada sekitar 45 partisipan sampai dengan siang hari ini. Boleh izin terlebih dahulu, Bu, sekitar 2 menit. Kita Boleh boleh. menantikan partisipan yang lain Ya ya, Bu ya. Baik, ya sekali lagi terima terima kasih. kasih Ibu. Bapak dan Ibu yang telah hadir dari Sabang sampai dengan Merauke, yang telah hadir di webinar online pada kali ini. Kami persilakan Bapak dan Ibu juga untuk memberikan informasi, men-sharing link webinar pada siang hari ini kepada seluruh rekan-rekan aparatur sipil negara yang ada di lingkungan lembaga Bapak dan Ibu semuanya. Karena memang pada hari ini kita sama-sama akan mengangkat satu tema yang sangat penting bagi kita semua sebagai aparatur sipil negara, yaitu menjadi ASN akupaten. Lalu kalau misalkan yang belum menjadi ASN, penting juga, penting juga, penting juga untuk mengetahui mana tahu suatu hari nanti diberikan satu jalan dan juga rezekinya menjadi ASN, sudah memiliki bekal untuk menjadi ASN yang kompeten. Kita akan sama-sama Oh iya, iya betul Mbak Astrid. memulai Ini penting juga webinar ini biar sekitar iya, betul, betul. iya Bu. Mbak ini untuk calon P3K yang sudah dinyatakan lulus, itu juga ini bisa Hmm, satu BIMTEK juga ya. Jadi untuk nanti semua betul. persiapan menghadapi uji kompetensi. Karena Nah, mumpung saya daripada ini cobalah teman-teman biar semuanya bisa lulus cepat mencapai prestasi pengembangan karir itu harapannya saya. Seperti itu, Mas. luar biasa, luar Hmm. biasa. Ya, mari kalau begitu seluruh apa namanya, apalagi Bapak dan Ibu yang di lingkungan lembaganya ada P3K yang kemarin baru tersaring ya Bu ya, baru lolos seleksi dan nanti akan ke depannya akan ada uji kompetensi lagi. Ini juga penting sekali webinar kali ini untuk memberikan banyak sekali informasi dan bekal-bekal untuk uji kompetensi nanti. Atau mungkin Bapak dan Ibu yang sudah ada agenda untuk beberapa bulan ke depan. Wah, alhamdulillah ada ahlinya di sini untuk memberikan kita banyak sekali insight dan juga tadi katanya mau sekalian aja deh BIMTEK kata Ibu. BIMTEK untuk memberikan kisi-kisi. Waduh, kisi-kisi dari zaman dulu kala ya. Di Kisi-kisi. sini, Bu, Ya, pelaksanaan UKOM-nya kapan, Bu? oh, oh, ini kalau nanti ya, nanti kita akan Oh, diskusikan iya. selanjutnya. Wah, termasuk itu kapan hukumnya ya? Ini kita sama-sama hari ini kita sama-sama mencari ilmu terlebih dahulu, mendapatkan ilmu terlebih dahulu untuk jadi ASN kompeten melalui uji kompetensi.
Nanti akan ada informasi selanjutnya untuk ujian kompetensi melalui lembaga-lembaga yang telah ditunjuk. Oke, ya. Pasti itu juga salah satu yang dibutuhkan informasi kapan katanya UKOM-nya ya. Biasanya akan ada surat resmi yang akan apa namanya di sharing ke seluruh dinas-dinas saat persiapan UKOM akan dimulai. Oke. Wah, alhamdulillah dari Bali juga hadir. Nampaknya dari Sabang sampai Merauke kita semua berkumpul di sini di webinar yang diselenggarakan oleh Sekolah Inovasi Peksos. Yang hari ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana menjadi ASN yang kompeten. Bukan berarti webinar ini hanya untuk ASN, tapi dipersilahkan untuk Bapak dan Ibu yang juga memiliki anggota atau mungkin juga memiliki tim yang sudah lolos P3K kemarin untuk menghadapi ke depannya menjadi seorang ASN yang berkompeten seperti apa. Wah, alhamdulillah dari LKSLU Wahana Insani Waluya, terima kasih sudah hadir. Oke. Baik, baik, sepertinya sudah semakin banyak yang hadir karena memang harapan dari narasumber kita semuanya dapat mengikuti dari awal sampai dengan akhir semua informasi yang akan diberikan oleh narasumber kita. Izin Bu Tati, maaf ya Bapak dan Ibu kalau saya panggilan kesayangannya ke Ibu itu Bu Tatit. Setelah ini kita akan sama-sama untuk memulai webinar, Ibu. Baik, kita akan mulai. Ibu, mohon izin. Baik, izin Ibu, kita akan mulai. Silakan, silakan Mbak Astrid. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera tentunya untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang di webinar online yang diselenggarakan oleh Sekolah Inovasi Peksos pada hari ini Jumat 7 Februari tahun 2025. Senang sekali rasanya saya Astrid Cynthia kembali hadir untuk menjadi moderator pada webinar ini. Sebuah kebahagiaan bagi saya khususnya dan juga untuk seluruh ASN dan juga seluruh peserta webinar yang ada yang hadir pada siang hari ini, bahwa pada hari ini kita kehadiran narasumber yang menjadi seorang bintangnya ASN kompeten karena memang beliau ini merupakan asesor SDM aparatur ahli utama di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Beliau merupakan Dr. Anda Tati Nugrahati SMSI yang saya atau kami semua biasanya di kantor panggilan kesayangannya yaitu Bu Tatit. Boleh sedikit ya Bu, saya sharing terlebih dahulu. Beliau itu ternyata lahir Silakan. di Bandung. Aduh geningan, lahirnya tadi di Bandung Ibu teh ya. Mohon Bandung. Pada tanggal 11 Februari sebentar lagi akan berulang tahun yang ke-17 ya Bu ya. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang 17? Karena sepanjang saya mengenal beliau, rasanya kecantikan beliau tak lekang oleh waktu. Luar biasa. Dan saat ini beliau memang sebagai asesor SDM aparatur ahli utama di Kemensos dan sebelumnya pengalaman beliau merupakan sebagai kepala pusat penyuluhan sosial di Kementerian Sosial dan juga kepala pusat pengembangan profesi Peksos dan Pensos di Kementerian Sosial. Tentu saja pengalaman beliau juga banyak sekali mengembangkan
pengembangan ya, memberikan pengembangan untuk para penyuluh sosial dan juga pekerja sosial. Salah satunya yang bagi saya spektakuler dan juga ini banyak sekali diadop oleh daerah-daerah juga lembaga lain, ini adalah saat Ibu sebagai Pesos Ibu ya, Kapus Pesos Kepala Penyuluhan Sosial, Ibu mulai membentuk penyuluhan sosial masyarakat melalui mobil anti galau. Wah, dan juga masih banyak lagi program yang lainnya lagi. Yang pastinya pada hari ini tentu saja Ibu akan sharing pada kita semuanya tentang bagaimana menjadi ASN yang kompeten. Dimulai dari kenapa sih ASN perlu kompeten gitu kan? Kan ASN udah jelas, kenaikan pangkat jabatannya jelas sekali gitu kan ya. Satu profesi yang sangat jelas katanya gitu. Ada yang bilang seperti itu. Kenapa harus kompeten? Lalu setelah itu sebetulnya kompetensi itu apa? Dan kompetensi apa saja yang perlu dilakukan, yang diperlukan oleh ASN. Nah, banyak sekali termasuk tadi Ibu bilang bahwa saya akan berikan kisi-kisi juga deh sekalian nanti untuk ujian kompetensi. Bimtek dong kalau gitu jadinya ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bisa hadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu cantik. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, terima kasih loh Bu berkesempatan untuk sharing dengan kita semua di sini di webinar Sekolah Inovasi Peksos dan sebuah momen yang sangat tepat sekali di awal tahun kita mengawali 2025 di mana juga kemarin spektakuler ya Bu ya. Begitu berapa banyak ya Bu tetap Ya, menyaring P3K di seluruh Indonesia ya Bu. iya, Luar betul. biasa. Dan satu momen ini akhirnya Ibu bisa sharing dengan kita semua tentang bagaimana menjadi ASN yang kompeten. Kami persilakan kepada Ibu. Nanti setelah selesai mungkin kita akan ada buka sesi tanya jawab ya Bu. Saya persilakan kepada Ibu. Terima kasih Mbak Astrid. Bapak Ibu, apa kabarnya semua? Saya lihat di sini banyak sekali teman-teman ya. Khususnya ada juga tuh teman-teman saya yang dari Puspensos ya. Mana ini wajah-wajah ya teman Puspensos ya, Pusbangprov. Ada juga teman-teman yang lain seluruhnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, sepertinya yang tadi Mbak Astrid itu jadi mengingat di masa lalu ya, sejarah dari SIP ini. Saya terharu dalam jumlah sampai saat ini sudah 3 tahun ternyata. Tidak terasa pada waktu itu tanggal 28 September ya. Ini sejarah dulu terjadinya webinar ini terbentuk atas inisiasi sahabat saya, ya anak saya, ya teman saya, semua deh. Yaitu Ibu Mulyati. Mana Ibu Mul ya? Nih Ibu Mul ini udah, nih Ibu Mul nih. Kita melihat pada waktu itu, Ibu. oh Mbak Astri juga tuh, ini semuanya nih. Bumul juga ya waktu itu. Jadi pada waktu itu bagaimana mengembangkan teman-teman pekerja sosial biar bisa mendapat angka kredit dulu ya. Waktu itu kan masih ada harus sertifikat dan sebagainya. Yuk kita bantu yang secara gratis. Nah, kita kan jangan bayar-bayar. Orang lagi pada susah kok bayar-bayar ya. Dan alhamdulillah terus berjalan. Saya ingat pada waktu itu pertama kali munculnya ini didahului oleh Ibu Susi almarhum ya. Beliau lagi sakit pada waktu itu dan tidak lama meninggal dunia. Itu beliau lagi sakit sampai pengennya ke teman-teman pekerja sosial, penyuluh sosial, beliau mau jadi narasumber. Ya, alhamdulillah satu kenangan indah pada waktu itu beliau bisa mengisi webinar ini. Ya, alhamdulillah dukungan teman-teman semua banyak narasumber yang ikut berpartisipasi. Saya mengucapkan terima kasih. Saya tahu semua tidak ada yang mau dibayar. Ini adalah Jumat berkah ya. Bagi kami ilmu yang diberikan adalah ilmu yang insya Allah bisa barokah untuk semua ya. Dan bisa menjadikan istilahnya dikenang lah ya. Oh saya pernah jadi narasumber, oh saya pernah mendengarkan
penjelasan dari si A, saya bisa berkenalan dengan seluruh peserta webinar di hari ini ya. Itu rencana-rencana kami dan alhamdulillah terwujud. Saat ini sudah 144 dalam 3 tahun. Hebat sekali ya. Terima kasih atas seluruh dukungan pekerja sosial dan penyuluh sosial, baik yang di perguruan tinggi, di swasta, di pemerintah, atau yang non-Peksos dan Pensos. Ini terbuka untuk umum ya. Pada waktu itu pernah mencapai suatu pesertanya sampai lebih dari 500, sehingga pada waktu itu kita harus melebihkan target ya. Biasanya cukup 300, ternyata kita nggak bisa nih Bu Mul, naikin aja Bu Mul, nggak apa-apa ya. Itu sejarahnya saya dengan tim. Baik, mari kita kepada materi ya. Materi ini adalah materi yang biasa saya berikan kepada teman-teman sebagai bentuk pembekalan bagi teman-teman yang akan naik jenjang ya, yang akan naik jenjang atau alih jabatan ya. Ini perlu untuk diketahui dulu apa sih uji kompetensi, kenapa sih perlu uji kompetensi dan seterusnya. Bahkan saat-saat ini nanti ke depan dengan adanya sistem merit ya, dengan kita melihat talenta sudah tidak ada lagi itu namanya eh, orang itu bersaing hanya karena dia mendekati pimpinan. Itu tidak. Sekali lagi itu adalah dengan sistem merit di mana nanti semua kemampuannya itu akan berbasis kompetensi. Ya, ini perlu, dan nanti kalau ada kekurangan silakan dikoreksi saya. Mungkin ada perubahan atau perbaikan atau perkembangan di daerah, tidak jadi masalah. Yang paling penting ini kan untuk kita bersama dan untuk kebaikan kita bersama. Ya, silakan mungkin apa saya perlu share screen dari sini ya, Mbak? Silakan Ibu, mau saya bantu share screen-nya? Mbak, saya bisa nggak nih? Ya, begitu. Oke. Ya, betul Bu. Sudah Ya, terlihat. ya mungkin kita akan, nah, aduh kegedean ya, nggak cukup ya, Cukup Bu. cukup ya, biar pokoknya kalau yang kayak seperti ibu yang sudah sepuh-sepuh itu harus gede-gede semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini judulnya nih nggak tahu wajahnya siapa di sini ya. Di sini wajahnya para ASN yang sedang bergembira. Ternyata mereka akan berkompetensi, ya. Nah, baik. Kenapa sih ASN itu perlu kompetensi? Nah, tadi seperti yang sudah tuntutan ya. Kita tuntutan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan sekarang. Nggak ada namanya ASN hanya by pesanan. Kalau nggak disuruh, nggak akan aku kerjakan. Tidak, buktinya ada SKP, ya kan? Adanya SKP itu kan artinya mana yang Bapak Ibu sudah mulai kerjakan, yang dijanjikan targetnya. Nah, ini perlu. Makanya tuntutan ini perlu dilakukan dan tentunya perlu ada basis dari kompetensi. Nggak mungkin tidak tanpa kompetensi. Oleh karena itu, Bapak Ibu menciptakan dari rencana aksi seperti apa, buktinya seperti apa. Nah, ini tentunya untuk apa? Untuk dapat melaksanakan, mengimplementasikan. Ya, sehingga Bapak Ibu tentunya saat ini, kalau dulu-dulu kan nggak ada uji kompetensi, ya, pagi ada uji potensi, udah nggak ada deh. Pokoknya rapat nanti si A jadi, si B jadi, ini naik 4 tahun atau 5 tahun sekali naik. Tidak seperti itu. Semuanya sekarang yang fungsional pun adalah pejabat, ya. Jadi Bapak Ibu jangan, saya emang bukan struktural, bukan pejabat, bukan. Posisi fungsional bukan menjadi orang kedua, tapi fungsional adalah pejabat juga, ya. Baik. Nah, tadi saya menjawab itu karena apa? Baik mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sampai dengan Peraturan Menteri Sosial ya, baik Menpan RB maupun BKN, semuanya sampai Permensos itu menyatakan bahwa perlunya untuk peningkatan dan pengembangan karir adalah melalui uji kompetensi. Nah, ini menarik sekali uji kompetensi ya.
Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi asesor, ayo mari pindah rame-rame ke tempat saya ya. Karena terus terang kadang-kadang kita dengan jumlah yang tidak begitu banyak tanggung jawabnya saat ini, apalagi kalau sudah ditetapkan manajemen talenta ya dengan sisi merit. Waduh, pegawai Kementerian Sosial ada 3.800 sekian. Ditambah lagi, ini belum nih P3K 40.000 lebih. Lalu bagaimana kami harus mengetes? Apakah tiap hari nih lakukan tes? Mungkin kalau udah 4-5 bulan kali udah ganti lagi orangnya, ya. Nah ini artinya perlu percepatan dan Bapak Ibu tentunya melalui pertemuan ini saya akan mengulas sedikit demi sedikit kenapa sih perlu ada uji kompetensi. Saya tuh harus di level berapa? Terus terang ini kadang-kadang yang uji kompetensi itu dia tidak bisa menjawab dan tidak ada clue yang dia harusnya punya potensi di situ. Saya tidak tahu apakah yang bersangkutan tidak mampu, apa mereka yang bersangkutan gugup atau yang bersangkutan memang benar-benar tidak melaksanakan hal tersebut. Ya, nah sekarang nanti di dalam bahasan ini kita akan mengupas sebetulnya Bapak Ibu harus mengerjakan apa, sudah mencapai apa, ya itu alasannya. Nah ini kompetensi ini. Jadi kalau kita kompetensi itu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang PNS itu baik berupa pengetahuan, keterampilan, bahkan sikap perilaku juga diperlukan dalam melaksanakan tugas. Artinya pintar tidak harus paling pintar, ya. Terampil tidak juga harus terampil. Tapi kalau semuanya udah tinggi pengetahuan, keterampilan, ya tapi perilakunya kurang baik. Bagaimana kita dapat percaya? Nah, ini satu kepercayaan itu yang kadang-kadang menjadi hambatan seorang pegawai di ASN itu karena seperti itu, ya. Kreativitas sudah menjadi yang utama. Makanya saat ini mungkin bagi Bapak Ibu yang ASN yang ada di sini sudah tahu bahwa kita kenapa ada talent pool dan sebagainya. Itu kan mencari, ya, mencari talent, ya. Bapak Ibu tuh ada di kotak berapa, dan seterusnya, ya. Nah, tujuan pelaksanaan penilaian kompetensi. Nah, kenapa sih kita mengadakan uji kompetensi, ya? Yang secara garis besar ini banyak sekali sebenarnya tujuannya, tapi kami hanya mengambil sedikit saja bahwa yang pertama kita untuk mewujudkan mengimplementasikan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Ya, bagaimana perencanaan suksesnya karir pegawai tersebut. Kalau dia tidak bisa di sini, dia ada di kotak yang kecil, dia harus diapakan. Ini harus sudah ada. Ini beban tugas dan tanggung jawab dari pengembangan karir. Dan tentunya tidak boleh juga harus kami yang tahu, tapi kami harus mau follow up Bapak Ibu. Bapak Ibu itu menjadi S1 atau yang bukan S1 atau yang sudah menjadi pegawai itu bukan dalam kategori dia bodoh atau tidak pandai, bukan. Karena kurang pembinaan atau kurang juga mengembangkan. Nah, ini kan tidak harus dikembangkan terus oleh pimpinan, tapi mengembangkan diri itu perlu. Nah, agar apa? Agar masuk di kotak yang baik, menjadi suksesi karir pegawainya di mana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga menyusun kebutuhan pelaksanaan pengembangan pegawai. Kami melakukan kompetensi yang kemarin kami sudah melakukan talent pool ya, kita sudah 97,52%. Itu semua pegawai kita uji talent pool ya. Kenapa? Karena ingin tahu pemetaan. Sampai sejauh mana sih kemampuan pegawai? Wow, ternyata di kotak-kotak yang suksesi itu yang di 9, 8, 7 itu banyak. Tapi ada juga teman kita yang di posisinya berapa? Di kotak 3, di kotak 2. Nah, mau diapakan? Kan itu juga harus dikembangkan. Apa mau dibinasakan? Kan nggak mungkin. Didiamkan ya nggak mungkin. Itu tugas kita, ya. Tuh. Yang selanjutnya pemetaan kompetensi dan potensi pegawai. Bapak Ibu nanti ke depan mungkin kalau yang di lingkungan Kementerian Sosial kita akan lakukan uji kompetensi dan uji potensi kembali yang khususnya untuk talent pool habis di tahun 2025. Jadi yang pernah ikut talent pool tahun 2022 akan kita uji talent pool yang tahun 2025.
ya, kurang lebih ada 1.000 pegawai di Kementerian Sosial. Nah, kalau yang lainnya tentu silakan ya. Di dinas pun demikian, semua pasti ada. Itu ada tes-tesnya dan ada masuk di kategori 9 box-nya tuh di mana. Itu untuk sistem merit dan sistem talenta kita. Dan selanjutnya untuk mendapatkan data profil kompetensi pegawai, talent pool ya. Ini kalau yang saya lihat dan saya perhatikan mungkin ke depan ya, seperti yang kayak di daerah dan dinas-dinas kan begitu ya. Bisa tadinya di dinas PU, nggak taunya dia pindah ke dinas sosial. Atau yang tadinya dinas sosial pindah dianya ke bagian keuangan. Tahu di pemerintah daerah. Itu daerah. Apakah ke depan nanti pusat pun demikian? Itu bisa saja terjadi. Ya, karena nanti kalau sudah semua ikut talent pool, ikut dipetakan, profilnya sudah ada di BKN, jadi itu nantinya gampang. Ini kementerian misalnya PUPR atau Kementerian Agama perlu ada 10 orang yang ahli di bidang bla bla bla. Oh, saya ambil di kotak 9. Nah, itu si A, si B, si C. 9 tuh banyak ya, ratusan. Nah, saya mau ini profilnya. Tinggal diambil. Sudah selesai pindah SK-nya. Nah, mungkin ke depan seperti itu ya. Jadi kalau dulu kan saya atau kami atau orang yang ada di Kementerian Sosial dari mulai CPNS mungkin akan pensiun di Kementerian Sosial. Mungkin ke depan tak berapa tahun lagi udah tidak. Bisa saja yang di Kemensos nanti ada juga yang pensiunnya di kementerian lain. Itu bisa saja terjadi ya. Itu namanya sistem kita untuk sistem merit talenta itu seperti itu. Jadi tidak hidup hanya di satu kementerian. Nah, ini untuk Bapak Ibu kalau ada di sini peserta yang dari daerah, tentunya ada manfaat untuk di tingkat nasional. Bisa menjadi perencanaan talenta nasional yang seperti tadi saya sebutkan ya. Ini akan berbentuk loh talenta nasional ini besar nanti. Bisa satu pindah ke sana, satu pindah ke sini tuh bisa ya. Dan sudah memakai by system. Sudah tidak lagi saya kenal dia, ini tidak. By system ini mengurangi tuntutan dari kepentingan pribadi ya. Di tingkat instansi sebagai pusat penyusunan pengembangan pegawai. Jadi biar tahu harus dikembangkan sebagai apa. Di tingkat unit kerja untuk identifikasi siapa begitu melihat nilainya kurang, begitu ada kesempatan pengembangan, ini menjadi sebagai bahan pertimbangan. Bahkan untuk proses rotasi, mutasi itu juga dipakai. Kalau di individu artinya pribadi kita mengetahui gambaran potensi dan kompetensi diri. Sekali lagi ya, kompetensi ini bukan menjadi simbol Bapak Ibu hanya itu saja dalam seumur hidup. Tidak. Ya, mereka memiliki tanggung jawab itu bisa berubah, pasti berubah. Mungkin di tingkat kematangan atau tingkat pemahaman. Makanya saya akan menjelaskan sebetulnya di level apa dan harus mampu di bidang apa. Ya, nanti silakan teman-teman yang lain kalau untuk tahu biar sekaligus saya nggak usah bimtek lagi. Itu lebih enak ya. Nah, ini kompetensi harus dimiliki aparatur sipil negara. Ya, ini saya gambarkan 2 orang karena pasti ada laki dan ada perempuan. Nah, ini jenis kompetensi jabatan bagi ASN. Yang paling utama Bapak Ibu, ini ada 3 ya. Kompetensi teknis, kalau ini kompetensi teknis, Bapak Ibu tidak selalu harus, kalau jabatan fungsional pekerja sosial, tentu pekerja sosial yang ditanya. Kalau kompetensi penyuluh sosial, pasti akan ditanya tentang penyuluh sosial. Lalu kalau kompetensi teknis di bidang dia jabatan fungsional arsiparis, ya tentu yang ditanya juga tentang arsiparis. Ya, teknis itu adalah sangat detail tentang kemampuan memahami ya dan terampil mengetahui tentang jabatan secara spesifik dan profesional ya, profesi sesuai dengan profesi. Itu kompetensi teknis. Bagaimana dengan manajerial? Nanti ada 8 kompetensi manajerial. Dari mulai integritas sampai nanti ada kepada pengembangan diri dan seterusnya. Lalu ada kompetensi sosial kultural. Nah, ini kepada suatu sikap ya.
Ini adalah untuk pengembangan, di mana perekat bangsa. Oh, kayaknya enteng sekali ya dengan itu perekat bangsa. Oh, tidak. Perekat bangsa ini yang kita lihat. Bisa diketahui sejauh mana kecintaan kepada perilaku, sikap, tanggapan dan seterusnya. Nah, ini kompetensi. Tapi jangan lupa, saya tidak memberikan ini tiga, tapi ini potensi ini mempengaruhi seluruhnya, Bapak Ibu. Ya, potensi. Apa sih itu potensi dan seterusnya? Yuk kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini kompetensi ya. Yang tadi saya katakan kompetensi teknis. Tadi sudah dijelaskan ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati. Diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Di garis bawahi adalah teknis jabatan, ya, dan spesifik. Jadi kalau peserta webinar hari ini adalah Peksos-Pensos, pastinya tentang pekerja sosial dan penyuluh sosial. Tapi kalau ada di luar itu, misalnya arsiparis atau di bagian pengadaan barang jasa, itu tentunya pengadaan barang jasa. Ya, ini kompetensi teknis akan sangat spesifik. Berbeda dengan kompetensi sosial kultural maupun manajerial. Nah, ini kalau manajerial adalah suatu kompetensi yang diukur, diamati, tapi tetap pengetahuannya juga kita perlukan, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Manajerial artinya Bapak Ibu, walaupun yang di muda maupun apalagi yang di madya, kan madya membawahi muda dan pertama, ya. Begitu juga yang muda membawahi yang pertama. Dan yang pertama bisa membawa untuk para pelaksana itu seterusnya. Inilah di kompetensi manajerial. Ya, jadi manajer tidak selalu harus namanya struktural. Bapak Ibu yang dari mulai madya, muda maupun pertama itu ya tetap dia juga harus kita ketahui secara manajerialnya. Jangan sampai seorang madya tapi kerjaannya sama deh dengan yang muda. Sama lagi apa dengan yang pertama. Lah, ini jadi bagaimana ini? Ya, ngukurnya. Kompetensi sosial kultural tadi sudah saya katakan adalah garis besarnya kepada sikap dan perilaku. Ya, ini panjang, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai dan moral. Saya pernah sekali mengetes seseorang kompetensi sosial kultural. Sepertinya menjawabnya sudah belum mengena kepada sikap. Udah aja ditanya aja deh, suruh Pancasila. Nah, begitu tanya Pancasila aja masih ngebrebet. Nah, ini saya mencurigai ini. Paham atau karena takut apa seperti apa? Apakah seperti itu? Bisa juga dalam bentuk-bentuk pertanyaan yang lain. Ya. Nah, kalau uji potensi, yaitu tadi kan berbeda ya. Kalau yang tadi adalah manajerial serta ilmu yang spesifik, lalu tadi perekat bangsa dengan perilaku. Tapi kalau ini kepada kemampuan intelektual, kemampuan berpikir kritis, kemampuan penyelesaian masalah, motivasi dan komitmen, kesadaran diri, kecerdasan emosional, kemampuan interpersonal. Kenapa? Nah, kalau ini nih biasanya pekerjaannya para psikolog ya, yang menguji dengan menggunakan alat-alat ukur tes lainnya. Ada analisis kasus, ada yang namanya FGD, ya. Banyak sekali, ada intre dan seterusnya. Wah, banyak. Itu adalah kewenangan dari para psikolog karena mereka sendiri yang tahu dan mereka yang memahami itu, ya. Nah, maaf ini. Nah, jadi saya rasa Bapak Ibu harus tahu juga punya potensi dan nilai potensi ini biasanya tidak sesering dan tidak sama dengan uji kompetensi. Kalau uji potensi ini pada umumnya kita itu 1 tahun 1 kali atau pada saat mau menduduki jabatan yang lebih tinggi ya.
Misalnya kalau kami melaksanakan itu nih untuk jabatan struktural, misalnya JPTP, JPTM, kemudian juga dengan untuk administrator. Nah, itu tuh kita perlu uji kompetensi ya. Tapi bagaimana teman-teman yang ada? Oh, perlu juga sekali, tapi itu menjadi patokan kami bahwa potensi dia punya di atas rata-rata gitu, tapi dia kompetensinya juga bagus. Nah, ini bisa masuk ke SIM tadi yang 9box ya. Nah, ini loh Bapak Ibu, yang tadi saya bilangnya masuk kotak, masuk kotak, masuk kotak ini. Nah, ini nih ada kotak manajemen talenta. Nah, kalau menjelaskan manajemen talenta panjang lagi, tapi ini hanya Bapak Ibu itu begitu setelah mengikuti namanya talent pool ya dipetakan oleh kita itu oleh BKN pada waktu itu. Ini kebanyakan di Kementerian Sosial ada di 7, ada di 9, ada di 8. Itu bagus. Tapi yang sangat sedih sekali ternyata ada di level di kotak 2 ya dan ada yang di kotak 3. Bahkan ada yang di kotak 1. Tapi biasanya ini yang bila mana ada satu kasus-kasus tertentu. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, jangan menyalahi hukum dan aturan. Karena kalau sudah masuk dalam KIS itu nanti akan ada catatan dan masuk juga dalam SKP, masuk juga dalam sini, akhirnya posisi Bapak Ibu bisa ada di level-level ini ya. Nah, itu untuk teman-teman yang ada di level 9 ini nih. Ini sudah pada umumnya mencari ya talentnya itu ada di 9. Nah, ini yang 7 dan 8 ini adalah juga bisa dilihat karena dia kinerja sesuai ekspektasi dan potensialnya tinggi. Ini nih posisi-posisi yang bagus. Ya. Dan Bapak Ibu tidak perlu dikhawatirkan 3 tahun lagi begitu Ibu Bapak diuji hasilnya posisi ada di 8. Pada saat nanti dites Bapak Ibu bisa pindah ke 9 bisa, tetap juga bisa, atau bahkan ke 7, atau bahkan di tempat lain, itu bisa. Tapi kita lihat ya, ini semua pengembangan. Makanya Bapak Ibu harus siapkan kompetensi dari sekarang. Nah, Bapak Ibu, tadi kan sudah saya katakan kalau kompetensi itu ada 8 ya. Tadi integritas, kerjasama, dan seterusnya. Dan manajemen di sosial kultural perekat bangsa ini. Bu, ini apa Bu? 5, 4, 3, 2, 1. Ini namanya angka. Iya dong, angka. Tapi angka level ini ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tuh kalau dites yang mana untuk pelaksana, untuk pengawas, untuk administrator. Lalu yang muda mau ke Madya tuh di level berapa nih? Di levelnya 4. Bapak Ibu sama dengan eselon 2 nih. Ya. Nah, Bapak Ibu juga itu bisa yang kalau udah nanti mau jadi yang utama seperti Ibu, itu bisa di 5 semua. Ini biasanya eselon 1. Nah, tapi Bapak Ibu harusnya di 4 kadang-kadang ada yang masuk ke 3, ada yang masuk ke 2. Nah, ini jarang nih. Ada yang masuk ke 5 tuh jarang. Saya juga nggak tahu ya. Begitu juga kalau yang untuk levelnya muda nih, harusnya di levelnya 3, ada yang masuknya ke 2. Kalau yang keempat itu ada 1 dan 2. Ini nih yang riskan. Saya tidak tahu apakah tidak paham atau tidak mengerti atau belum mengenal. Ya, nih itu tadi yang jabatan struktural dan yang ini untuk yang struktural, administrator, pengawas dan pelaksana. Ini kalau untuk fungsional. Yang ini ya 5, 4, 3, 2. Nih penyelia mahir 2 terapi semua. Ini nanti bahannya. Nanti bahan materi ini boleh kok di-share ya setelah selesai. Nah, supaya tahu kuncinya di level 1 itu harus paham dalam pengembangan. Tingkat memahami. Kita mengetesnya ini. Kalau untuk tadi di level 1, levelnya apa? Ya. Pekerjaan sederhana dengan pedoman dan panduan. Memerlukan pengawasan dan bimbingan intensif. Level 2, menerapkan sesuai pedoman atau jadi Bapak artinya pada saat Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu nanti
uji kompetensi, diajak wawancara. Kalimat-kalimat ini, Ibu, apa yang dijelaskan? Misalnya Bapak Ibu akan ditanya sebagai seorang yang jabatan pertama, ya, nanti mau masuk ke jabatan yang muda. Ditanya bagaimana saudara pada saat melaksanakan kegiatan bersama tim. Apa peran saudara? Ya, kalau saya sih, pokoknya saya menerapkan sesuai pedoman dan bimbingan. Pokoknya saya seperti itu, saya terapkan semuanya pedoman. Itu apakah saudara suka membimbing orang lain? Enggak, saya hanya kasih tahu saja. Apakah itu masuk di level 3? Ini kan masuknya ada di level 2, ya. Dan selanjutnya, begitu juga di level 4. Mengevaluasi suatu proses pekerjaan. Pertanyaan dalam satu wawancara. Pertanyaan pada saat nanti di dalam uji kognitif. Ya, Bapak Ibu. Apa yang sudah Bapak, ini pertanyaan yang saya berikan. Apa yang Bapak Ibu kerjakan bila mana ada suatu program yang diberikan oleh pimpinan yang harus diselesaikan dan harus dilaporkan. Tadi yang ada jawabannya ada yang bilang gini, ya saya sih hanya menerapkan sesuai pedoman dan bimbingan. Terus ya saya membimbing orang-orang itu. Lalu ya udah pokoknya dia suruh kerja aja. Nah, pekerjaan ini masuk di level berapa, Bapak? Ada nggak di level 4? Bukan itu. Pada saat Bapak mungkin pertanyaan dari seorang wawancara, tanyakan. Lalu apa yang Bapak Ibu kerjakan? Ya, setelah saya kerjakan, saya menerima apa pekerjaannya, saya mengevaluasi proses pekerjaan ini. Ternyata berjarak waktu, pola kerja teman SDM-nya kurang, harus ditingkat kembangkan. Oh, ternyata metode kerja saya yang berubah. Apa yang metode kerja saudara gunakan? Saya pakai metode ini. Biasanya kami secara manual. Sekarang saya pakai sistem IT yang kami buat seperti ini jadi cepat. Nah, ini jawaban ini ada di level 4. Artinya yang bersangkutan ini bisa menduduki di level 4. Jadi jawaban-jawaban itu bisa juga mempengaruhi dari sikap level. Nah, ya. Apalagi kalau udah level 5 ini. Harus konsep teori kebijakan itu dapat ya dengan kondisi perlambatan tadi, saya mengembangkan teknik metode kerja supaya mendapatkan pengakuan menjadi pedoman. Saya buatkan, Bu, yaitu draft keputusan menteri. Nah, kan gaya. Saudara menjadi apa? Saya penggagas dan saya menyusun. Wah, ini keren nih. Nah, itu ya kayak begitu ya. Terus apa langkah saudara? Saya mulai dari mengembangkan konsep gitu, mulai dari pertama, yaitu kami adalah untuk mencari data, kemudian melakukan suatu proses, outputnya bagaimana, outcome-nya bagaimana, hasilnya itu kami evaluasi. Nah, sebagai rujukan untuk tindak lanjut. Waduh, kalau ada yang bisa menceritakan gitu, cakep sekali tuh. Ya, sudah beberapa kali kami itu, mohon maaf bukan. Jadi jarang menemukan, kalau jarang pasti ada yang mengerjakan. Apalagi kalau Pexos itu banyak respon kasus ya. Nah, ini respon kasus. Jadi ikut respon kasus, ikut bersama-sama siapa? Saudara sebagai apa ya? Saya ikutan mencatat, memberikan bantuan yang apa ya nih kemadiannya nih. Kenapa? Gimana caranya supaya saya biasanya 4 hari bisa kami kembang 4 hari itu sudah sampai dengan kami pembinaan. Itu gimana caranya? Saya buat eh, apa tabel perencanaan. Nah, itu kan masih mending itu berbicara seperti itu. Pada umumnya hanya menceritakan.
menceritakan bagaimana memecahkan masalah karena jauh, saya harus belanja, saya mengantarkan, saya dapat data, laporan, hanya seperti itu. Terus udah ngasih bantuan, udah saya tinggalkan. Nah, itu bagaimana kok nggak ada evaluasi ya? Nah, ini apakah media yang bisa kita andalkan? Nah, ini Bapak Ibu, jadi inilah trik-trik kalimat ini yang Bapak Ibu harus pahami. Nah, lanjut lagi nih. Ini tadi ya, integritas, kerjasama, sampai kepada perekat bangsa. Ini kompetensi apa dua-duanya saya tentukan. Apa aja sih Bu yang akan ditanya dalam integritas? Nah, nih, ini dulu ya kompetensi teknis ya. Tadi kalau kompetensi teknis sudah sangat spesifik ya. Nah, ini biar biar Bapak Ibu tahu bahwa tadi kompetensi teknis itu sangat spesifik. Jadi seperti apa mungkin nanti akan ada di dalamnya ya. Nah, ini kita memulai dengan kompetensi integritas. Nih, Bapak Ibu, tadi nih pertanyaan definisi ini yang ada di sini itu dibaca dan dipahami. Bapak Ibu bisa buka di Permenpan nomor 38 tahun 2017 ya. Ini ada semua. Kami karena menguji harus ada batasannya ini. Ya, kami sudah ada standarisasi bahwa kami harus seperti ini. Untuk di level pelaksana. Nih, ya untuk di level-level pertama, ya. Nih, pertama mau ke muda. Ini pertama dari pelaksana mau ke pertama, mengingatkan rekan kerja. Nih, pernah nggak Bapak Ibu yang pengalaman sini pernah uji kompetensi wawancara? Pernah nggak ditanya kepada si pewawancara menanyakan, lalu peran saudara apa? Ya saya mengingatkan rekan kerja. Lalu ya supaya dia menerapkan norma-norma dan sebagainya. Ini untuk calon madya. Padahal pertanyaan indikator perilaku dari sikap seorang calon madya bukan ini. Nih ya, jadi 4 kan? Nih, tapi menciptakan situasi kerja. Bapak Ibu ini lihat deskripsi yang mampu menciptakan situasi kerja. Ini kalimat nih. Jadi kalau menjawab ya sekitar ini nih. Bapak Ibu, tolong yang mau ke madya ya, lalu berani melakukan koreksi. Kami lalu kalau tidak sesuai dalam apa yang ceritakan Bapak, gimana Bapak? Ya sudah saya hanya melakukan nih seperti ini. Ya saya nyampasin bahwa pegawai itu nggak bisa, ini tidak sesuai norma, ya saya kasih punishment saja. Udah hanya itu. Iya, tidak ada yang lain. Tidak. Ini tidak ada. Di sini mematuhi nilai dalam segala situasi, melakukan koreksi dan mengambil tindakan atas penyimpangan. Nah, bila mana situasi kerja yang mendorong kepatuhan nilai norma, nanti akan ditanyakan apakah saudara sudah membuat acuannya, panduannya sebelum kerja? Sudah. Apakah sudah tersistematika? Seperti apa? Ceritakan. Nah, ini ngebrebet nih, biasanya kayak seperti ini. Nah, dari ngebrebet itu akhirnya jadi ketahuan. Ternyata Bapak Ibu banyak menjawab di level muda. Bahkan ada yang menjawab di level yang untuk pelaksananya. Pertama, ya saya hanya menerapkan, ini kalimat-kalimat coba. Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi. Menerapkan norma-norma. Tapi kan harusnya di Ahmadiyah itu apa coba? Menciptakan. Ini kalimat-kalimat ini yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi nanti persiapan kalau mau uji kompetensi, baca dulu ini bukunya, Permentannya, ya. Nah, oh ini mah udah nanti ini kompetensi kerjasama. Tanya juga sama kita, bagaimana dengan kelompok berpartisipasi? Ya saya sih mendengarkan aja, menghargai masukan dari orang lain, memberikan usulan bagi kepentingan tim. Oh gitu, saudara hanya itu tugasnya. Iya. Lalu apa tugas saudara? Ya sudah saya berikan informasi. Wah, ada nggak saudara ingin bagaimana cara mengembangkan dari usulan-usulan itu? Ya, saya terima aja, udah kita kerjakan aja gitu. Nah, ini kan tidak. Kan harusnya karena tadi tentang kompetensi membangun sinergi. Kalimat-kalimat ini, membangun komitmen tim, itu yang harus ada di
dalam tulis wawancara. Nah, ini aja nih. Saya mengembangkan sistem ya, yang jago-jago IT itu biasanya tuh bagus tuh. Nanti kalau nanti saya bohongin aja wawancara saya mengembangkan sistem, kita akan tanya sistemnya seperti apa. Yuk coba modelnya seperti apa. Nah, yang seperti ini ya. Jadi perlu diketahui oleh Bapak Ibu eh, kompetensi diri sendiri apa dan indikator perilaku apa yang akan kita dapatkan. Ini komunikasi. Kalau komunikasi udah tahu ya menyampaikan ini Bapak Ibu cara membacanya seperti itu ya. Ini yang paling menarik bukan di komunikasi nih. Orientasi pada hasil. Nah, ini pada menarik nih. Orientasi pada hasil. Hayu, kita ngerjain kegiatan. Hayu, ayo kita buat model-model yang baru. Hayu. Tapi Bapak Ibu hanya mampu menetapkan untuk mencapai standar kerja. Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar ditetapkan. Ini level berapa Bapak Ibu? Level 2. Kalau 2 tuh ada di mana? Nah, kalau yang mau jadi madya itu harus dapat mendorong net kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja lebih target yang ditetapkan. Seperti apa? Nah, Bapak Ibu tadi ada kerjasama, ya nanti kita dengan komunikasi. Nah, ini banyak ini. Seperti apa target itu? Unit kerja itu untuk mencapai target seperti apa? Bapak Ibu bisa buat sebuah program, Bapak Ibu bisa membuat sebuah rundown, Bapak Ibu dapat membuat sebuah analisis yang nanti menjadi panduan untuk teman-teman mencapai target. Kalau tidak mencapai target ya apa? Dievaluasi. Karena kita memantau dan mengevaluasi. Nah, gitu. Jadi bukan hanya mendorong, udah gitu diapain. Ya udah pokoknya sampai berhasil. Nanti kalau berhasil ya artinya sukses. Ada nggak evaluasi? Ya evaluasi ada. Seperti apa? Ya dilihat aja maju apa enggak. Aduh, itu udah jawabannya bukan jawaban untuk tingkat madya. Nah, ini karena apa? Kita tidak bisa menentukan itu karena kami ada rambu-rambunya. Indikator perilaku ini yang akan kita evaluasi. Ya, ini kami minteknya hanya mintek ini doang ya. Nanti cara-cara seperti itu masih panjang. Ini kan targetnya hanya ini saja. Nah, inilah Bapak. Pelayanan publik juga begitu. Mengerjakan tugas-tugas. Ini levelnya di sini kebanyakan apa nih? Yang muda apa yang madya nih? Ya, memahami pengaruh hubungan. Nah, ini Bapak Ibu membaca di sini ya. Deskriptifnya itu harus dibaca. Supaya memahami. Dan seterusnya, potensi pengembangan diri orang lain. Nah, ini juga penting nih. Nah, ini Bapak Ibu bekerja, apalagi ini biasanya dapat nilainya banyak yang kecil nih di sini nih. Pengembangan diri. Ya, males lah belajar. Kita perlu bayar lagi, Bu. Apa iya belajar itu harus selalu bayar? Kan tidak ya. Ikut seminar, ikut atau pengalaman itu kan bisa itu sebagai pembelajaran sehingga punya ide untuk mengembangkan suatu model-model yang baik lalu meningkatkan kemampuan bawahan jadi nggak kamu nyuruh tapi kalau dia salah anak buah udah salah nggak usah dipakai lagi nggak tapi berikan namanya contoh ya memberikan bagaimana menginstruksikannya mengembangkan dia mengajak mereka yang tadinya tidak mampu menjadi mampu seperti apa ya namanya dibimbing kan namanya juga dari madya mau ke madya gitu ya dari muda mau ke madya jadi bukan kerja sendiri kalau kerja sendiri sama aja kita sebagai kayak tukang cukur dari mulai datang kita keramasin kita gunting dia kita keringkan udah cukup satu orang pegawai. Apakah seperti itu? Tentunya tidak. Ya, kita perlu suatu penekanan dan punya analisis, punya prospek ke depan bahwa tadi dibilang kita fungsional tetap kita diuji
manajerial. Tetap sebagai seorang yang muda itu mampu mengembangkan baik dirinya di bawahnya maupun di atasnya sebagai bentuk koordinasi, ya, pengembangan diri dan orang lain. Sudah berapa lama belajarnya? Sudah apa saja? Apalagi nih penyuluh sosial. Gimana? Kantor saya tuh nggak pernah ada penyuluhan, nggak ada anggaran. Lalu ya sudah, itu mau ke Madya nih. Lalu apa? Ya saya masih mengerjakan administrasi. Oh ya kayak gitu mau dilulusin jadi Madya gimana? Sudah diberikan informasi ya bahwa kita tahu sebagai pejabat fungsional ahli calon ahli Madya ini mau ke Madya nih. Kan beda dengan yang muda. Saya harus apa? Oh, saya harus menciptakan suatu kegiatan, nggak ada uangnya nih. Oh, nanti pas ada kegiatan semacam sekarang lagi maraknya bully. Sekarang yang paling lagi ngetren, ya, anak-anak berjalan-jalan di jalan itu ya. Nah, yang seperti itu dampaknya. Kita yang harus punya peran. Kita yang, oh saya ciptakan gini, persatuan di situ dari RT, RW kumpulkan untuk keamanan lingkungan. Kenapa kenapa banyaknya tawuran? Kenapa banyaknya ini? Dilihat, dianalisis ini untuk yang ada ini ya. Dianalisis, oh mungkin karena nggak banyak kegiatan. Seperti apa? Buat kegiatan, entah kembangkan Karang Taruna, kembangkan lagi kegiatan olahraga, kembangkan ini. Nah, itu yang kita tanya, lalu apa di situ? Ya, kita kembangkan ini modelnya seperti apa? Apa yang saudara kerjakan? Oh, saya melakukan koordinasi dulu. Seperti ini A, B, C, D, E. Lalu dari koordinasi itu bagaimana? Ada nggak pengembangannya gimana? Saya mengembangkan diri, saya bertanya, berkomunikasi dengan A, saya dengan B, melibatkan instansi A, melibatkan instansi B. Nah, ini kan bagus ya. Lalu bagaimana dievaluasi dan mohon arahan pimpinan. Wah semua ini, wah ini cakep sekali ya kayak gitu. Ya, ini sudah masuk bisa ke level namanya madya. Baik pekerja sosial, penyuluh sosial, bahkan fungsional lainnya. Ya, ini mulai perubahan. Dia bisa lah melakukan perubahan. Ya, nih khususnya membantu orang lain dalam melakukan perubahan yang tadi, melakukan pembinaan. Ya, lalu yang keempatnya mengarahkan untuk lebih siap menghadapi perubahan. Nah, sekarang coba perubahannya apa? Ini mohon maaf kalau yang pesertanya banyak yang di pemerintah ya. Saya kalau nggak tahu ya, ini banyaknya di pusat ya. Misalnya penghematan anggaran. Apakah penyuluh sosial mau diem? Udah nggak ada uang, nggak ada jalan. Pekerja sosial apa mau diem? Tidak. Buatlah satu daerah yang menjadi percontohan. Misalnya RT 5 RW 11 menjadi percontohan untuk namanya misalnya satu bersaudara ya. Apa ya? Kepedulian lingkungan. Misalnya tiap sore atau itu ada yang berkeliling orang tua supaya melihat kalau ada anaknya, anak muda yang nangkring di jalan, didekati. Siapa tahu dia malah jadi minum-minum atau jadi merokok atau sebagainya. Nah, ini di situ bisa ditelepon orang tuanya. Nah, itu kan suatu program ya. Lalu sehingga nanti daerah itu jadi daerah yang kalau maghrib tidak ada lagi yang nangkring di depan rumah. Semua ada di dalam rumah. Tidak ada yang pergi sini. Mungkin kalau ini ada, kalau mohon maaf yang Islami misalnya ngaji. Atau jam sekian adalah waktunya untuk belajar. Jam sekian adalah untuk ini. Nah, nanti bisa jadi percontohan. Itu siapa ya? Oh, itu penyuluh sosial. Atau itu pekerja sosial. Kan keren itu. Nanti dipaparkan pada saat lembar pengalaman kerja. Kalau kita mau ujian wawancara. Lembar pengalaman kerjanya bagus. Wah, saya senang sekali kalau dengar seperti itu. Pada saat kita diskusi para ini ya asesor meeting menentukan kelulusan dan sebagainya, kita bisa udahnya bagus mana hasilnya. Kebetulan kalau ada rekamannya seperti apa, kita lihat. Coba kalau ditanya, nah, gimana mau jadi madya ini? Dan kan madya muda juga masih nggak tahu. Tahu Permenpan 38 nggak tahu.
tanya lagi, tanya apa lagi nih? Atau tanya tentang penyuluhan sosial itu apa? Apa sih langkah-langkah penyuluh sosial? Waduh, tambah lagi nggak tahu. Ini kacau juga ya. Bagaimana ini profesi loh. Jabatan fungsional itu pejabat juga ya. Pekerja sosial, penyuluh sosial, atau yang lain. Tadi saya bilangnya. Tentang kearsipan. Nah, kalau nggak tahu tentang arsip ini gimana ya? Jadi pusing. Ya, nah ini yang perlu kita kembangkan. Inilah Bapak Ibu, pengambilan keputusan ya. Tadi kita yang bersangkutan ini seperti apa? Ini tidak mungkin ini dalam waktu sebentar, ini biasanya berhari. Jadi saya buatkan ini, silakan Bapak Ibu nanti ambil, dipelajari. Nah, wah, besok nih misalnya dari Kementerian Sosial untuk Pensos-Pensos akan ada ujian bulan Maret. Bapak Ibu mah udah tahu semua ini. Nanti saya buat lembar pengalaman kerjanya tuh kalimat saya dan pekerjaan saya harus mengarah seperti ini. Oh, satu. Yang kedua, pada saat wawancara saya harus punya kalimat-kalimat yang ini. Jadi saya punya bukan kalimat yang untuk dibahas diapalin, bukan, tapi saya tuh harus mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang. Oh itu ya, maksudnya apa ini ya? Seperti apa? Oh gini gini gini. Baik, nanti buat saya kalau ditanya itu saya bisa menjawab. Nah, artinya saya menerapkan sikap saya pun demikian. Karena nanti pertanyaannya itu di mana? Itu kapan? Nah, itu kan pertanyaannya dari seorang pewawancara. Nah, Bapak Ibu sudah siap, itu baru tuh bakalan lulus itu, Pak. Tapi kalau paparan juga tidak membuat suatu inovasi, lalu ditanya tentang apa yang lakukan pengembangan diri, tidak tahu, malah melakukan hal-hal yang di bawahnya dia, di level-level bawah, ya, seperti ini. Nah, ini kan kurang gimana, jadi susah memasukkan yang bersangkutan kita loloskan untuk kemandian. Ya, paling oleh kita rekomendasi baik, tapi harus mengikuti pelatihan. Paling gitu nanti. Nah, supaya Bapak Ibu tidak seperti itu ya. Begitu daftar langsung Bapak Ibu lulus. Wah, mantap sekali. Ya, ini kompetensi teknis ya. Nah, kompetensi tapi kan sekarang keluar tadi Permensos nomor 4 tahun 2024 ya tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kesejahteraan sosial. Saya tidak tahu apakah sudah mulai disosialisasikan atau seperti apa, tapi pada dasarnya sebelumnya nih kan itu baru di bulan Januari, di bulan Januari sorry di akhir tahun 2024 tentunya mungkin ini belum disiapkan ya, tapi nanti akan saya jelaskan di bawah. Ini yang sudah bagaimana ini untuk teknis tadi untuk manajerial dan sosial kultural. Tapi kalau potensi itu susah ya dipelajari ya. Potensi karena kan tadi saya gambarnya juga otak ya. Jadi yang untuk keterampilannya ini kan itu sudah bawaan. Bisa berubah nggak Bu? Saya nggak tahu ya. Nanti tanya aja yang sama psikolog-psikolog. Sebetulnya dari lahir kan kita dikasih tahu ya. Kita begini terus ada tes IQ ya. Bisa nggak ya kalau kita tes IQ-nya 100, 100 misalnya. Apa kita mungkin 2-3 tahun lagi kita jadi 200 ya? Bisa nggak ya? Nah itu tuh saya nggak ngerti itu. Bisa apa enggak sih? Kalau sepengetahuan saya sih ya segitu-segitu aja itu udah bawaan. Tapi IQ itu bukan segalanya keberhasilan, tapi EQ yang tadi ya, emosional. Ini yang teknis, bagaimana menyusun kebijakan. Nah, ini pernahkah Bapak Ibu membuat menyusun kebijakan? Ini khusus kalau belum pernah tapi jadi anggota. Nah, minimal bisa bicara seperti itu. Lalu dari anggota jadi ngapain aja, rapatnya seperti apa yang saudara ketahui. Nah, ini kalau kemudian nih banyak yang pertanyaan seperti ini. Advokasi kebijakan juga begitu ya. Analisis kelayakan perencanaannya masuk nggak dalam perencanaannya? Kan kalau saudara membuat dari kebijakan, kegiatan, apa yang saudara kerjakan,
Saya perencanaannya segini-segini apa. Ini disusun, dianalisis apakah layak perencanaannya itu diterapkan. Apakah sudah sesuai untuk levelnya. Begitu juga di penyusunan manajemen. Ada yang pengen tahu seorang penyuluh sosial. Tahu nggak Permensosnya atau Kepmensosnya lah tentang penyuluh sosial? Ya, pokoknya penyuluh sosial ngomong-ngomong aja. Ya, iya semua juga ngomong, tapi belum tahu triknya tuh ada di mana. Ya, harus tahu di sini secara teori harus tahu. Apalagi ini saya terus terang ke Madya nih ya. Ke Madya itu karena kan banyak orang yang ke Madya jadi 60. Tapi dia begitu ditanya jawabnya ya begitu yang tidak sesuai. Terakhirnya, tolonglah Bu, saya ini kalau tidak madya, saya sudah pensiun. Saya punya tanggungan anak kecil. Aduh, di situ pusing ya. Karena tidak diputuskan oleh kita sendiri. Pada saat asesor meeting, kita mengatakan dia bagus, pada saat ditampilkan hasilnya gitu nggak bisa. Nah, itu gimana? Nah, makanya pada hari ini kita berikan ini materi, kita berikan penjelasannya agar Bapak Ibu memahami, persiapkan dari sekarang, ya, supaya betul-betul matang. Pokoknya apalagi nanti yang mau madya, mau ketemu dengan saya atau dengan teman-teman yang lain, sudah tidak ada lagi yang aku, ya, yang tidak ada lagi. Begitu ngomong depan saya, wah keren banget. Ini akibat webinar. Wah, saya senang sekali itu. Ya, jadi barokah maksud saya senangnya jadi barokah ya. Jadi Bapak Ibu juga cepat bisa untuk mulai belajar, menyiapkan ya. Ini kompetensi teknis yang akan kita tanyakan bagaimana penerapan dan seterusnya. Hanya ini pada waktu itu nanti kita berikan tentang juklak juknis yang baru ya. Saya tidak tahu apakah Pusdiklat Bang Prof sudah mensosialisasikan. Karena kami sebagai asesor sebenarnya tidak ada kewenangan untuk di teknis yang saat ini. Walaupun saya pernah mengikuti Peksos maupun Pensos, tapi kan perkembangan yang terbaru saya belum memahami. Ya, ini khusus yang teknis. Nah, ternyata Bapak Ibu bisa buka nih, ada Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2024 tentang tadi petunjuk pelaksanaan dan teknis, pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Seperti apa? Saya hanya mengambil lampirannya ya. Kalau di depannya mah banyak lah, nggak usah dibaca ya. Ternyata untuk bidang tugas lingkup kegiatan jenjang dan cakupan kegiatan jabatan fungsional pekerja sosial. Untuk ahli utama, ternyata ini ruang lingkup jenjangnya melaksanakan praktek layanan pekerjaan sosial sesuai dengan standar operasional prosedur dan fungsi praktek pekerjaan sosial. Bapak Ibu artinya harus tahu praktek-praktek pekerjaan sosial itu apa. Ini harus tahu. Cakupan kegiatannya mengumpulkan data, informasi, ini yang Bapak Ibu harus pahami. Pada saat nanti pertanyaannya, apa saja kegiatannya? Ini untuk yang ahli pertama. Ini baru yang pertama loh ya. Ada lagi. Ini yang untuk muda. Ini melaksanakan praktek sesuai dengan standar operasional rencana investasi pekerja sosial. Di atasnya beda ya. Bapak Ibu, nih di bawah nih terminasi dan rujukan ya. Artinya saya ke sana sini nanti Bapak Ibu boleh deh. Ini ahli madya juga gitu melaksanakan praktek. Kalimat yang sama tidak? Tidak di sini ya. Di bawah supervisi pekerjaan sosial di atasnya. Jadi yang seperti ini melaksanakan praktek pekerjaan sosial dengan standar operasional atau prosedur. Nah, ini untuk dan seterusnya. Bagaimana ruang lingkup dalam pengembangan pekerjaan sosial. Ini Bapak Ibu bacanya gitu ya. Oh, hanya satu sih ruang lingkupnya. Menyusun rencana strategis bagaimana tadi. Menyusun roadmap dan seterusnya. Ini untuk ahli utama. Dan seterusnya konsultasi penyuluhan sosial. Ada ahli muda itu memberikan saran masukan ada enggak? Pengalaman seperti tadi. Saya katakan
berikanlah masukan saran untuk memecahkan permasalahan tadi kamu di daerah Bapak Ibu. Jadi nggak harus selalu ada uang, ada SPG-nya nggak ya, nanti buat ini nggak ya, udah di RT aja deh, RT sendiri deh udah. Ya, Bapak Ibu membuat aruh untuk masyarakat di lingkungannya. Dan seterusnya Bapak Ibu, ini saya banyak sekali, nanti kan ini untuk Bapak Ibu semua. Nah, saya rasa itu yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa tahu, bisa paham. Nanti saya menginginkan Bapak Ibu mempelajari ini. Ya, ini sudah dibuatkan oleh teman-teman asesor, ya kami tim. Kalimat apa yang harus diterapkan. Ini untuk apa nanti di dalam LPK-nya, lembar pengalaman kerja. Ya, pilih pekerjaan yang sekiranya mengena tadi kepada kalimat kata-kata yang sudah saya jelaskan di atas. Ya, oh saya kan kerja kan dalam 3 tahun 4 tahun kan gak hanya satu, Bapak Ibu, mana yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang pernah dilaksanakan, sesuai dengan yang ditetapkan, dan sesuai yang saya memang terjun punya peran tinggi di situ. Nah, Bapak buat dari sekarang, Bapak Ibu buat kalau yang mau jadi mada, saya harus ini, oh saya buat rencana, saya harus seperti ini, saya seperti ini. Ya, Bapak Ibu, saya rasa itu paling penting untuk Bapak Ibu bisa merubah, dan insya Allah Bapak Ibu bisa paham. Nanti Bapak Ibu kalau sudah paham itu, kemudian kami juga akan melaksanakan talent pool. Bapak Ibu bisa di kotak-kotak yang memang menjadi suksesi, ya menjadi talent untuk seluruhnya. Saya yakin Bapak Ibu ke depan, ini baru prediksi saya. Jadi kemungkinan nanti pusat pun seperti di daerah. Bisa pindah dari dinas sosial ke dinas PUPR. PUPR bisa pindah ke bagian keuangan, atau yang bagian keuangan bisa pindah ke dinas apa, pertamanan atau apa. Nah, bisa saja itu. Ya, padahal nanti Bapak Ibu mengembangkan karirnya bisa nggak? Bisa. Karena pengembangan karir itu adalah pertama, kalau pengangkatan pertama itu enggak ya, yaitu dari mutasi, kemudian juga dari promosi atau penugasan. Misalnya Bapak Ibu sudah ada di dinas sosial provinsi, punya potensi diperbantukan ke dinas sosial kabupaten kota. Ya bisa saja menjadi PLT di sana. Bisa. Sekarang kalau sudah menjadi punya talent. Nah, dari mana itu? Ya itu tadi. Permenpan 38 2017. Lalu kalau khusus untuk Peksos dan Pensos, itu tadi ya, ada peraturan Menteri Sosial yang harus Bapak Ibu pahami, pelajari. Kalau bisa maknai, ya buat FGD. Nah, Bapak Ibu silakan loh ya, untuk yang di daerah, misalnya menginginkan suatu diskusi dengan kami, tapi jangan satu orang ya, lebih baik banyak kan gitu kan, kita Zoom. Bapak Ibu mengundang kita di sini ya. Kan sekarang mah tidak bisa membiayai sana, perjalanan semuanya sedang dihemat dulu ya. Itu bisa kok, kami siap bantu. Para asesor kami ini senang membantu teman-teman kalau memang teman-teman itu membutuhkan. Oke Mbak Astrid, saya rasa saya cukup banyak sekali. Jadi ini bimbingan ya, tapi nggak Iya apa-apa ya Bapak betul. Ibu ya. Semoga karena saya inginkan Bapak Ibu dari hari ini itu bisa paham, siap menghadapi Maret, sudah sebentar lagi bulan Maret. Ya, Bapak Ibu mungkin nanti akan dipanggil ikut uji kompetensi, udah siap gitu loh. Saya nggak mau lagi nanti yang lulus hanya 1 dan 2 orang. Itu yang saya sangat di sini di hati itu nggak enak sebetulnya. Ya, itu. Terima kasih, Mbak Astrid, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya siap kalau Baik, saya bisa menjawab loh ya. iya. Terima Oke, kasih. silakan. Oke, terima kasih banyak Ibu Tati. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Ini satu eh paparan, satu informasi yang amat sangat bermakna sekali untuk seluruh teman-teman, apalagi yang akan menghadapi ujian kompetensi. Banyak sekali keyword-keyword
yang selama ini masih blank, kok kenapa saya kok kecil ya di poin yang bagian ini. Ternyata memang ada bagian kompetensi-kompetensi tertentu yang memang perlu dipahami oleh kita semuanya dalam ujian kompetensi. Baik, Ibu izin saat ini sudah ada yang raise hand untuk memberikan pertanyaan dan juga ada 2 pertanyaan di kolom kolom chat. Untuk itu yang pertama saya persilakan terlebih dahulu dahulu ada pertanyaan dari Ibu Nanik Ratnawati. Katanya mohon izin bertanya Mbak Asun kok Bu putus Tatit, ya, apakah terdengarnya putus-putus ya. P3K memiliki Mohon maaf. Ya Bu? Oh putus ya? Ya sebentar Bu, sebentar. Oke. Oh iya, maaf Bu. Sebentar saya izin beralih dulu datanya. Oke. Iya. Oke. Baik. Yang pertama, kalau Ibu sudah bisa terdengar suara saya dengan jelas, Bu Wendasari sudah siap untuk memberikan pertanyaan? Baik, terima Baik, kasih. silakan Ibu. Saya pasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tatis Iya, dan Bu teman-teman Wanda. semua. Ibu, terima kasih banget ya Allah, itu kisi-kisinya sangat bermanfaat bagi kami, Bu. Alhamdulillah. Ya, meskipun saya sekarang punya banyak keterbatasan, tapi secara situasi itu sangat membantu nampaknya. Ibu, begini Bu, terkait dengan pengembangan Bu, saya itu kan pengen banget ya. Oh iya Bu, perkenalkan Bu, saya sebetulnya sih bukan Peksos murni ya Bu ya. Maksudnya saya bukan dari STKS, tapi sebetulnya saya itu psikolog Ibu. Oh, bagus. Ya, alhamdulillah saya psikolog Ibu. Jadi ketika saya dapat TB, saya ke UGM karena S1 saya psikologi, jadi saya S2-nya juga psikologi, Bu. Kebetulan saya juga ambil klinis. Nah, saya karena klinis saya berencana membuat waktu itu saya bekerja di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa untuk jadi penyanyi satu Bu. Nah, saya pikir apa yang bisa saya buat untuk supaya teman-teman juga bisa melakukan gitu. Mohon Iya Terputus. Bu. maaf, ini suaranya jelas ya. Mohon maaf Iya. nih. Jadi Jelas Bu. karena saya juga lama di menangani penyandang disabilitas atau tubuh, jadi saya setiap saat itu kan bisa mengamati ya Bu ya. Nah, saya lihat itu anak-anak itu bagi yang baru datang itu dia itu kayaknya mengalami tekanan kayak stres ya, depresi gitu kan. Jadi akhirnya saya berencana supaya gimana nih supaya anak-anak itu kita datang dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dengan enak, tanpa ada rasa stres, rasa tertekan, ataupun depresi. Akhirnya saya membuat suatu terapi, Bu. Waktu itu saya sebut dengan cognitive behavior therapy. Nah, jadi saya buat, tujuan saya buat itu untuk membantu itu tadi siswa PM-PM yang ada di tempat saya. Kemudian saya buat itu, saya praktekkan. Nah, ternyata alhamdulillah itu ada manfaatnya. Mereka yang tadinya datang itu terjadi stres dan depresi, dengan kita bantu melalui terapi tadi, akhirnya bisa terbantu. Jadi mereka tidak stres dan tidak depresi. Nah, jadi akhirnya saya berpikir, kalau kayak gini kayaknya saya bisa deh ya, itu ya, ngelatih deh teman-teman Peksos juga bisa membuat
bisa melakukan gitu Bu. Saya pikir waktu itu. Jadi tapi sangat-sangat menyedihkan Ibu, mohon maaf. Karena saya kan Peksos pakai biasa. Saya tidak punya dana anggaran untuk melakukan melatih teman-teman Peksos supaya bisa melakukan terapi itu. Nah, akhirnya saya di sini oh ya, kenapa ya saya tidak memanfaatkan sistem sumber gitu ya. Kan di menteri itu ada sistem sumber untuk dana-dana gitu. Saya mau mengajukan waktu itu proposal supaya saya bisa melatih teman-teman Peksos di seluruh Indonesia gitu. Nah, karena saya posisinya di balai besar kan saya harus minta tanda tangan kepala balai ya Bu ya. Ketika saya menyodorkan proposal itu untuk minta bantuan ke menteri, mohon maaf Ibu kalau saya ini. Jadi kata kepala balai saya, apa kamu? Kamu mau jadi orang terkenal di seluruh Indonesia dengan cara begini? Kamu mau? Pengennya kamu gitu Bu. Masya Allah saya sampai karena begini Bu. Ketika saya praktekkan itu ada hasil. Kemudian yang kedua saya coba saya latih teman saya yang bukan psikolog, yang Peksos, saya latih terapi itu dan saya minta dia melaksanakan di tempat saya dan itu berhasil. Makanya saya akhirnya berkeinginan itu juga bisa melatih teman-teman melakukan itu gitu. Itu akhirnya itu membuat saya akhirnya putus patah arang Ibu. Udah deh kalau Jadi, gitu. Ya, mohon maaf. Jadi seperti itu Ibu. Jadi saya tadi senang banget Ibu memiliki penyemangat itu gini. Saya pengen, saya pikir teman-teman juga pasti mau Bu. Cuma itu kendalanya seperti itu Ibu. Mohon maaf. Terima kasih Ibu. Jadi curhat maaf. Terima Terima kasih. kasih. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mungkin izin ada tanggapan, Bu. Ya, ini sedikit aja Mbak Wanda. Segala sesuatu itu pasti ada jalannya ya Mbak Wanda ya. Mbak Wanda ingin punya perencana buat terapi luar biasa ya. Bahkan Bu Wanda silahkan pakai forum ini ya. Sekolah Inovasi Pekerja Sosial. Pakai ya. Kalau tidak itu pakai Zoom. Kapan kita ada pelatihan secara Zoom? Kan tadi saya bilang kalau kita semua tidak punya anggaran, mohon maaf negara, saat ini kita harus berhemat dulu ya. Nanti sudah stabil, kita buat. Kita tidak putus asa. Kita buat namanya, kalau Bu Wanda bisa buat modul. Modul Bu Wanda aja kalau apa sih kalau di YouTube apa TikTok ya, saya nggak ngerti itu ya. Belajar pertama membuat kan orang buat kue gitu kan ada ya. Nah Bu Wanda buat. Nanti Bu Wanda sudah madya apa belum? Bu Wanda. Bu Nah, Anda sudah mediain. kalau sudah Bu Wanda buat. Bu Wanda buat di dalam apa sih namanya Mbak? Asli saya nggak ahli di bidang TikTok, apa YouTube, apa-apalah ya. Itu diajari modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, dan itu adalah hak ciptanya Bu Wanda. Itu nanti di-share kepada kami. Saya yakin akan di-share se-Indonesia, bahkan bisa dunia. Nah, gitu aja. Ya, tidak ada putus asa. Mantap Bu, nanti pakai SIP ini ya. Betul. Di era sekarang ya Bu ya, kita memanfaatkan media yang ada, semua media yang ada. Kalau untuk video yang singkat bisa melalui TikTok atau mungkin Instagram, atau kalau yang video yang panjang bisa direkam kemudian apa namanya tutorialnya atau pelatihannya itu yang diberikan Bu Wanda bisa diupload di YouTube. Mungkin nanti kita akan kolaborasi mungkin ya Bu ya, Iya, SIP dengan betul. karena SBI Kita itu juga siap punya lah. YouTube channel ya. Nanti kita ada satu room khusus Iya, apa namanya khusus untuk pelatihan ini. Oke, aduh luar biasa ide yang luar biasa dari Bu Tatit. Semoga iya. bermanfaat idenya untuk Bu Wanda Ya, menjadi satu Bu solusi Wanda. untuk Bu Wanda. Tadi ada pertanyaan nih Betul, dari siapa di betul chat Bu. ya? Dari Bu, iya betul. Dari Bu Nani Krahmawati yang pertama, mohon izin bertanya Bu Tatit, apakah P3K juga memiliki jenjang karir yang sama dengan PNS dan angka kredit yang dicapai juga sama dengan PNS? Yang pertama itu, mau satu-satu dulu atau mau semuanya Bu? Saya Dan satu dulu bacakan. deh, Satu ya, dulu, oke. biar nggak lupa. Jadi, tapi singkat-singkat, saya kebetulan kemarin kita bersama dengan BKN ada eh, untuk P3K itu sementara ini akan dilakukan pemetaan.
pemetaan ya, istilahnya sebetulnya sampai di mana nih. Misalnya Bu Tatit, Mbak Astrid ini karena P3K walaupun sudah dites, tapi sebetulnya bakatnya di mana, kemampuannya apa, itu perlu ada tes. Nah, tadi pelajari aja yang sudah saya sampaikan, ya, Nah, gitu. baik, sip. Bu Nani, semoga sudah bisa membantu. Lalu yang kedua dari Pak Agustus, katanya Bu mohon penjelasan mengenai kriteria supervisor Peksos atau Pensos di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Apabila yang ditunjuk jadi supervisor belum memahami tupoksi Peksos atau Pensos, bagaimana solusinya? Tuh, Bu. Oke. Kalau belum memahami tentang Peksos dan Pensos ya, walaupun tugas ini adalah tugas dari Pusdiklat Bangprov ya, tapi Bapak Ibu tidak perlu berhenti kalau tidak bisa, ya. Silakan pertama komunikasikan dengan Pusdiklat Bangprov. Dua, nah ini kebetulan nih Mbak Astrid CS ada di Poltekkes banyak orang-orang pintar tentang Peksos maupun Pensos. Ada buku apa sih? Nah, kalau bisa di situ buku-buku apa yang ada, catat sekarang kan tidak perlu beli, kita Google aja ya di situ. Syarat-syarat pekerja sosial. Apa sih tentang teknik-teknik pekerja sosial, melakukan asesmen seperti apa? Bapak Ibu rangkum dan itu pelajari. Insya Allah pada saat uji kompetensi pasti bisa. Itu aja, Ya, ya. Itu betul. kalau Ya, pertanyaannya saya jawab seperti itu, ya. baik. Nuhun, Jadi, Bu. tuh, Pak Agustus, Sami-sami, kami. nggih. Iya, dan juga mungkin untuk mendownload atau melihat aturan dan juga ini semua ada di JDIH-nya Kementerian Sosial, di jdih.kemsos.go.id. Silahkan bisa diunduh di sana ya. Ada selanjutnya dari Bu Sri Wahyuni dari Sentra Handayani. Izin bertanya Bu, jika seorang saat ini pangkat 2D, jabatan penyuluh sosial ahli muda, 3 mungkin ya? Apakah 3D mungkin ya? Apakah dia harus naik pangkat jadi 4A dulu baru menjadi madya, atau dia ikut Ukom madya dulu baru bisa Ukom pangkat 4A? Dari 3D Ya, ini mau baik. Ini seorang dari pangkat 2D, ya, 3D mungkin ya jabatannya Bu ya, terus ahli dari muda. 3D mungkin. 3D Ya, mungkin Bu ya, tipe mungkin Bu tiga, iya 3D. makanya saya bilangnya saya jadi bingung saya mau jawab ini. Dia 2D apa 3D? 3D kali. Yang namanya udah agak sore ya. Ini 3D penyusun ahli muda. Naik pangkat jadi 4A. Itu seperti apa? Nah, kalau sekarang, kalau 4A itu kan juga masih ada yang muda. Yang ada namanya uji kompetensi itu bukan pangkat ya, tapi adalah dia untuk naik jabatan. Ya, kalau mau lo dari 3B ke 3C itu nggak perlu namanya itu kompetensi, tapi dia sesuai dengan eh, kepangkatannya. Uji kompetensi itu kalau pertama ke muda, ya, muda ke madya, madya ke utama, ya seperti itu. Pelaksana mau yang ke pertama, itu yang diuji kompetensi. Seperti itu, Mbak. Ya, jadi Kalau lebih 3D baik sudah boleh ya? nanti dulu, ya Mm-mm. silakan itu pangkat dulu ya. Oh, 3D sudah boleh madya Bu? 3D, Iya. 3D kalau memang sudah mencapai angka kreditnya silakan. Oh, itu. Walaupun angka kredit sekarang bukan yang criming-criming ya. Iya. Eh, apa sih sekarang mengenai SKP ya? SKP, iya Iya, betul. kalau sudah SKP-nya memenuhi, coba nggak jadi masalah, ya. Baik, baik. Semoga membantu Bu Sri Wahyuni dari Sentra Handayani. Dan selanjutnya di kolom chat yang terakhir ada dari Ibu ya, Ian Fernanda. Katanya mengapa kelas jabatan untuk ahli utama harus ke pusat atau kementerian di daerah tidak bisa mengusulkan untuk utama. Terima kasih. Oh. Ya, kalau sebetulnya soal utama dan tidak utama itu kan nanti sementara. Ini gimana dulu nih Peksos? Apakah Peksos perlu utama di daerah apa seperti apa? Itu semua tergantung dari jabatan fungsionalnya. Ya, tadi sudah tahu kan kalau utama itu punya tugasnya apa? Yaitu dia harus membuat kebijakan baru, ya. Dia punya inovasi yang baru, itu berskala nasional. Nah, apakah untuk di daerah dia harus bisa berskala sulit eh, apa buktinya itu kan susah ya. Tapi kalau di karena apa? Pusat membawahi
berbagai apa satgas yang ada di daerah, bahkan dinas-dinas pun demikian. Saya rasa itu mungkin ya, tapi nanti ini akan berkembang, apakah bisa di daerah, itu nanti ketetapannya ya. Kita sedang memetakan peta jabatan dulu, gitu ya. Terima kasih Ibu. Ibu izin ternyata Izin, semakin banyak ini yang bertanya. Ada 2 lagi di kolom chat, boleh ya izin, Bu? izin Ya, Tapi Bu, kalau tanya. boleh. yang satu dari Mas atau Pak Adril ini tentang Forkot atau Forkap. Sepertinya ini Direktorat Jenderal Jamsos ya Bu ya yang bisa menjawab. Apa mungkin Ibu bisa membantu? Katanya Forkap atau Forkot itu masih Ini ada di bertanya apakah ya, pendampingan program PKH atau sudah nggak ada lagi Bu? Pak Ardi, ini pertanyaannya saya tidak berani menjawab ini karena ini saya belum memahami seutuhnya dan ini merupakan kebijakan terbaru. Saya mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa menjawab pertanyaan ini karena ini agak di luar ya. Kalau Bapak Oke. tanya kompetensi bagi seorang pendamping PKH itu silakan ya. Nanti mungkin Kompetensi ke teknis. betul, ke Direktorat JSK mungkin ya, Pak Adril ya. Selanjutnya ada dari Abdul Kafid, katanya Bu, kalau PEKOS ahli pertama untuk angka kredit apakah boleh dihitung sejak CPNS atau harus PNS dulu baru bisa dihitung? Kan CPNS itu 0 ya. Ya Ya, PNS begitu 100% kalau nggak salah nilainya 0 dulu ya. iya. Nah, jadi dari 0 itu ya berarti sesuai nanti kan terlihat di apa ya di kepegawaiannya ya. Di data kepegawaian kan sudah terlihat bahwa dia angka kreditnya ada berapa. Begitu, Mbak. Oke, baik, Mas Abdul. Nanti ya saat C-nya sudah hilang baru bisa terhitung. Mas Adril kembali katanya Bu, apakah nantinya di tiap kedinasan akan ada Peksos Bu? Di tiap kedinasan, maksudnya kedinasan apa? Di tiap kedinasan. Di kantor Tiap, dinas, maksudnya saya nggak tahu ini ya. Kalau iya, di kantor dinas ada Peksos, oh ya itu harus ada dong. Kalau namanya dinas sosial harus ada Peksos, harus ada Pensos ya. Kayak iya. kayak dokter, kalau namanya dinas kesehatan harus ada dokter, nggak mungkin nggak ada dokternya, gitu, ya. Betul. Kalau mungkin di tempat dinasnya Mas Adril belum ada, mungkin diminta untuk pimpinannya mengajukan ke BKD ya Bu ya. Ada Ya, ada peta jabatan untuk Peksos dibuka. ya. Baik, baik mungkin kurang lebih Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mumpung narasumber kita masih Tadi masukkan tuh dari Pak teman kita. Agustus, tuh Oh, dari Pak Agustus nih. Ini Pak Agustus teman DP3, saya bukan ya katanya. Ya Bu, Gua juga bisa DP3. di rumah sakit juga bisa nah, tuh. Ya, Bu. betul. Betul. Ya, Pak Iya. Agustus. Betul. Izin Bu, alumni kami Aduh, Pak kemarin Agustus banyak itu sekali. sahabat saya. Halo Ya, Bapak, apa kabarnya? Baik Bu, ya. Iya, terima kasih Pak Agustus. Gabung. Iya, iya. ya betul. Rumah sakit belakangan beberapa alumni dari Poltekkes, Bu. Kemarin banyak yang keterima di CPNS di rumah sakit. Di rumah sakit Keren. di seluruh Indonesia. Iya, rumah sakit juga perlu ya. Betul. Ya. Baik, Bapak dan Ada Ibu, lagi? apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya Bu. Baik, silakan, silakan. Dengan siapa? Boleh on cam kalau Ini ada mau Bu cerita. Nani ya. Baik Tadi Bu. Bu Nani ada ya mau di chat coba Bu. Betul Bu? Apa sudah terjawab ya? Bu Ada Nani Ibu, itu tadi sudah, Bu. sudah dijawab. Udah ya. Oke, oke. Baik, Terima kasih. bertanya Bu. Ya, Ya, Pak. silakan, Pak Ian. Oh, Pak Ian, Bapak mohon maaf ya, Pak. Tadi saya bilang Ibu. Mohon maaf, Pak. Halo Pak Ian, apa Halo Bu. kabarnya Pak Baik Ian? Bu, baik. Ya, izin bertanya Bu. Ini Silakan, Pak. saya mulai dari Kemensos RI nomor 10 Bu, tahun 2020 tentang pembinaan teknis jabatan fungsional Peksos. Kemudian terbit lagi Permen RB nomor 30 nomor 33 tahun 2020 tentang jabatan Peksos dan uraian-uraian kegiatannya Bu. Sejak kinerja diberlakukan, maka uraian-uraian ini nih yang terdapat dalam Permensos dengan Permen RB ini tidak dipakai kembali. Kemudian yang dijadikan itu di dalam kinerja adalah intervensi rencana atasan, rencana intervensi atasan gitu Bu, yang intervensi. Bagaimana? Karena kemudian
timbul Permensos nomor 1 tahun 2024 tentang penyuluhan Kesos. Di situ di pasal 227 itu memberlakukan Permen Pan RB tahun 33 selama tidak bertentangan. Kemudian di pasal 24 28-nya dicabut. Ini kalimat ini saya baca agak membingungkan. Kemudian kalau kita lihat dari Permensos nomor 4 tahun 2024 tentang uraian tugas pekerja sosial, kalau kita kaitkan dengan kota-kota yang Ibu sampaikan tadi, prosedur, kemudian itu kalau itu media tentunya kita mengacu kepada penuju teknis dan tahapan pelayanan pertolongan, mulai dari asesmen, rencana intervensi, planning dan seterusnya. Tapi Ibu bilang tadi kalau itu dijawab oleh si penguji atau yang memberi pertanyaan itu masuk ke level 1. Jadi saya agak bertanya, kok masuk ke level 1? Sebenarnya itu ke kegiatan ahli media misalnya. Mohon penjelasan Ibu. Terima kasih. Baik Bapak. Bapak membaca tadi di Peraturan Menteri Sosial nomor 4 tahun 2024 ya Pak ya? Ya. Ya, ini kan baru Pak, 2024-nya di akhir ya Pak ya. Dan yang kedua, kemudian ini kan di Permenpan 38. Permenpan 38 itu di atasnya Permensos, itu menjadi kalau orang tuh kitabnya, wah ini kitab ya, kitabnya para penguji ya, dari kita jabatan itu untuk penerbit sampai dengan tingkat yang namanya kepalalan, yang lainnya itu semua menguji memakai Permenpan 38 tahun 2017. Nah, muncullah ini namanya Peraturan Menteri Sosial. Jadi Pak, yang paling penting ini kan berbicara di dua kutub ya. Kalau itu tadi adalah masuk teknis ya, kembali lagi kompetensi teknis ya Pak ya. Nah, itu Bapak harus merujuk tadi. Kalau tadi ada 7 yang kami namanya kompetensi teknis, tapi di peraturan ini akan ada peleburan, penambahan. Ya, ini karena baru mungkin belum tersosialisasikan. Itu menjadi kemadya, ya Pak. Nah, tapi kalau kami di Permenpan yang tadi Bapak baca ada kompetensi integritas dan seterusnya, itu adalah kompetensi manajerial dan sosial kultural. Begitu, Pak. Ya. Jadi seperti itu, ini dua kubu yang berbeda. Jadi kalau teknis itu akan menyangkut yang sangat spesifik. Nah, tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu tadi hasil dari kompetensi teknis yang biasa kami lakukan. Muncul peraturan Juklak dan Juknis terbaru yang mendampakkan seperti ini. Nah, ini mungkin ini nantinya akan dikawinkan antara ketetapan dari Juklak Juknis maupun dari ketentuan yang sudah ada ditetapkan oleh tim para pengembang kompetensi teknis. Itu Pak. Jadi Bapak ikuti saja ya. Yang terbaru yaitu di PP nomor 4 tahun 2024 Pak. Tapi Bapak boleh ngintip nih gitu ya. Ini Bu, Bahwa tadi yang saya 7 tadi Bapak punya. Jadi kita semakin kaya ya. Karena nanti ini agak sedikit nakal nih biasanya yang pewawancara. Dia menggali ya sampai kemampuannya seorang calon yang menduduki jabatan tertentu, mampukah dia? Nah, itu seperti itu, Pak. Iya, ya. Ya. Di Iya. April ini 2025 April nanti untuk mencapai 4C sudah terpenuhi. Oleh karena itu untuk utamanya tentunya tidak bisa dilakukan karena anjaknya tidak ada di daerah. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan saya yang sebelumnya gitu, Bu. Iya. Iya, Pak. Sementara memang yang utama masih belum seluruhnya, Pak. Jangankan yang di daerah, yang di pusat juga utama masih belum ditetapkan, Pak. Karena memang sekarang banyaknya moratorium seperti itu, Pak.
Baik, Jadi terima kasih Bu. Terima kasih. ya sama-sama Pak. Terima kasih Pak Ian. Ini mimpi besar ya Bu ya, level utama sudah bisa ada anjabnya petanya di seluruh lembaga ya Bu ya, satu mimpi sekali ini. Baik, Bapak dan Ibu masih ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Ini informasi ya Bu, alhamdulillah ternyata di Kota Cimahi menurut Pak Agustus sudah ditempatkan 1 orang Peksos di semua kelurahan. Sekarang Wih, posisinya keren. sebagai P3K. Pak Wow. Agustus tuh lain kayaknya deh. Dia cinta banget sama Peksosnya. Dari dulu saya tahu beliau dia. Gitu Advokasinya luar Pak. biasa ya Bu. Ayo dong, Nah, nanti Cimahi jadi percontohan wilayah yang aman. Nah, itu nah, keren. Aman bully, nah, aman dari kenakalan remaja. Saya suka sekali. betul. Ya, Betul. sih. Mungkin Bapak dan Ibu dari daerah lain yang ingin juga ada sama seperti di Cimahi, silakan untuk berguru ke Pak Agustus ya Bu ya. Seperti apa? Hmm. Ada lagi Bu dari Ibu Rita Juliana dari Dinsos Aceh ya ini ya. Mohon izin Ibu untuk JF penyuluh sosial yang saat ini menduduki jabatan ahli pertama dan ahli muda dengan proses perpindahan jabatan dengan latar belakang pendidikan bukan rumput ilmu sosial, apakah memungkinkan untuk ikut uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan dari muda ke media? Tidak masuk rumpun sosial ya. Ini Iya, dia sementara saat ini menduduki jabatan ahli pertama, penyuluh penyuluh sosial sosial, ahli pertama dan ahli muda. perpindahan jabatan. Berpindah misalnya saya tadinya arsiparis, Madia mau pindah ke penyuluh sosial, tapi saya karena ilmunya ilmu sosial gitu kan, tapi saya pernah diangkat gegara dari penyetaraan ya, waktu itu kan banyak penyetaraan yang tiba-tiba harus pejabat itu dan ini seterusnya. Lalu bagaimana saya bisa tidak? Itu kalau masuk rumpun dalam kategori perpindahan dari jabatan itu bisa bila mana seseorang telah menduduki jabatan di posisinya ya. Saya tanya arsiparis sudah menduduki minimal 2 apa 3 tahun saya lupa lagi 2 3 tahun. Nah dia baru mengusulkan. Mengusulkan artinya uji kompetensi tidak di mana. Misalnya kalau Peksos dia pindahnya mau di Kementerian Sosial, eh, ya di Kementerian Sosial gitu kan. Tapi kalau saya dari pekerja sosial kayaknya bosen, saya ingin ke arsiparis gitu ya misalnya. Ya bisa aja mungkin persyaratannya sesuai, tetap harus uji kompetensi juga di arsiparis. Begitu ya. Ya Bu mungkin Rita, ikut uji kompetensi bukan kenaikan jenjang ya, mohon maaf dulu ya. Kalau perpindahan bukan langsung naik jenjang, duduk dulu baru ngikutin pelatihan 2 tahun baru pindah bisa. Nah ya seperti itu. karena dibutuhkan akar kreditnya juga ya Bu ya, untuk naik Ya, jenjang dari muda ke media ya dan seterusnya. Baik, Bu Rita semoga bisa apa namanya sudah bisa terjawab semua pertanyaannya. Baik, Bapak dan Ibu yang lainnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, sudah cukup. Oh, Pak Eri, Bu Eri, ini mohon izin katanya Bu Tatit, Pensos muda yang sudah terpenuhi angka kredit 206 dan sudah uji kompetensi media selanjutnya bagaimana katanya Bu? ya, Mbak Astrid. Ya Halo, Bu, ya Bu, ya Bu, silakan Bu. dicek ya. Ini Iya putus-putus Bu, nih sesama Mbak Astrid. Ya iya semakin Bu, sore iya itu kali ya sinyalnya. betul. Jadi gini, kalau namanya sudah terpenuhi angka kredit, sudah uji kompetensi, rekomendasinya seperti apa di uji kompetensi? Lulus, dapat direkomendasi kompetensi, atau seperti apa gitu kan? Kalau memang yang bersangkutan dianggap sudah memenuhi syarat atau optimal bisa ke madya, itu mungkin bisa ya, bisa. Tapi itu juga kewenangannya ke PYB ya, pejabat yang bersangkutan ya, maaf pejabat yang berwenang ya. Nah, yang berwenangnya bagaimana gitu. Misalnya si Fulan udah cukup, angka kreditnya udah oke, misalnya nih ya. Terus dia uji kompetensi, tapi kan nggak tahu uji kompetensinya apa. Misalnya uji kompetensinya rekomendasi perlu pengembangan. Ini baru
MMS ya masih memenuhi syarat, Kenapa? Berarti perlu pelatihan, perlu praktek-praktek, perlu segala rupa. Tapi kalau udah MS memenuhi syarat, tapi kok kata pimpinannya apa memenuhi syarat belum mencukupi menurut pandangan. Itu kewenangan pada pimpinan. Saya rasa itu, Mbak. Ya. Baik, baik Ibu atau Bapak Eri, alhamdulillah juga sudah lulus katanya Bu. Jadi silakan untuk dilanjutkan untuk pengajuannya ya Bu ya pada pimpinan. Ada lagi Bu, aduh semakin semakin sore saya semakin panas kayaknya Bu ya. Dari Ibu Hairani, katanya izin Bu, JF Pensos ahli pertama dengan latar belakang pendidikan bukan rumpun ilmu sosial, apakah bisa ikut uji kompetensi ke ahli muda? Sama tadi kurang lebih pertanyaannya Ibu Ya, ya. ya, itu sama ya. Ya. Kalau bukan rumpun ilmu sosial, ya kan nanti harus ikut pelatihan dulu. Kalau nggak salah sekarang Pusdiklat Bangprop melakukan pelatihan dulu. Setelah itu lulus, baru diajukan ke uji kompetensi. Seperti itu, ya. Baik, terima kasih Ibu, Bu Hairani. Ya. Semoga menjawab dan juga semoga bisa mengikuti UKOM ke ahli muda ya. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu, apakah masih banyak yang ingin ditanyakan? Mumpung ya Bu ya, kalau ketemu cari Ibu tuh janji dulu gitu kan ya Izin Bu. Boleh, bertanya boleh. kembali. Iya Pak Agustus. Pak Agustus nih apa nih? Sekarang udah mau ke utama nih Pak Agustus. Iya, Wah, luar biasa. Ibu mohon izin bertanya kembali. Siapa tuh? Siapa? Kalian Ibu, ini saya nggak mau cari klik resen kok nggak ada. Boleh on cam dulu Ibu supaya Oh, kami enggak. bisa. Ini sudah ini. Oh, sudah, sudah. Ya. Oke. Silahkan Bu. Heeh. Mohon izin Ibu. Jadi di balai kami Bu, itu ada kemarin kan sudah memenuhi syarat untuk ke utama. Tapi ternyata terkendala nggak bisa, katanya harus linier. Jadi sama ya Bu ya, semua dari ke jenjang itu tetap harus linier ya Ibu ya. Karena dia ternyata dari ekonomi Ibu, walaupun sudah peksosnya udah bertahun-tahun Ibu. Seperti Ibu, matur nuwun, terima kasih. Ini mau kemana? Mau ke utama. Bu utama Ide, Bu. Ke utama jadi penyuluh sosial utama. peksos Ibu. Peksos Nah, utama wong Bu. si ya Peksos utama ini kan belum terbuka ya. Kotak-kotaknya juga belum ya. Oh gitu ya Bu, baik. Iya, belum juga ya. Sabar dulu. Banyak ini Baik yang mau Bu. jadi Peksos utama nih. Nah, ya, ada berapa nih? Aduh, Iya, banyak syaratannya Bu. seperti apa nih? Ya, ini ya Aduh, teman-teman IPSPI harus diajak juga nih ya. Seperti itu ya. iya Ini sama-sama teman-teman. bergerak. Iya, itu Iya banyak Bu. teman-teman saya yang dari penyuluh sosial ya. Ada Mbak Yeni, siapa lagi itu? Ada Bu Santi ya. Itu Mau jadi utama ya macam Bu ya. ya. Ada Ini teman Bu saya sama. juga Mbak Atun ya. Mm-mm. Iya, izin Bu dari Resos Kabupaten Cirebon. Katanya Bu Oh sama ya. Bu ini. Minta arahan Bu untuk penyuluh sosial ahli muda dari penyetaraan Subkor dengan latar belakang pendidikan ekonomi, apakah bisa naik media atau tidak ya Bu? Katanya. Nah, kalau tidak salah, ini untuk saat ini, kalau ada di sini ada Pusdiklat Bangprov ya. Sementara ini sekarang akan ada pelatihan ya. Pelatihan dulu tentang pendidikan, tentang penyuluh sosial atau pekerja sosial yang nantinya entah 1 minggu ya kalau tidak salah, nanti ada ujiannya. Dari ujiannya itu bila mana dia lulus, dilanjutkan ke uji kompetensi, ya. Itu Hmm. baru uji kompetensi. Apakah bisa naik madya? Ya, kalau naik madya nanti dilihat apakah sudah masa kerjanya dan seterusnya sesuai. Setelah diverifikasi oleh Pusdiklat Bangprov, nanti akan diberikan kepada kita dan kita akan menindaklanjuti ujiannya. Seperti itu. Baik, seperti itu ya Bu. Ditunggu informasi selanjutnya dari Pusikat Bang Prof. Semoga. Oh ada Bu Atun ya di sini. Ada Ya, Bu Atun. Bu Atun mungkin boleh sekalian memberikan informasi. Sudah ada informasi kah atau nanti bisa kami akses di mana informasinya Bu? Izin ya Bu Tatit. silakan, silakan kita diskusi bersama. Bu Atun mohon informasinya. Nah ya, silakan Bu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bu tadi mohon izin. Ya, Dan silakan. sepertinya yang disampaikan oleh Bu Tati sudah cukup jelas ya.
saya hanya menambahkan saja bahwa untuk ilmu sosial itu kan kalau tidak salah ada 36 program studi ya yang apa yang menyesuaikan dengan ilmu sosial ya. Seperti misalkan psikologi, sosiologi, kemudian ilmu-ilmu lain ada sebanyak 36 studi. Kalau ilmu ekonomi kalau tidak salah eh, tidak termasuk deh. Tapi bisa dilihat nanti ya, di mana di regulasinya bahwa ada 36 kalau tidak salah program studi untuk penyuluh sosial. Itu hanya menambahkan saja. Izin Bu Saya Atun, sendiri, saya sendiri informasi pekerja itu sosial. ada di oh iya, informasinya bisa kami akses di peraturan yang manakah Bu Atun atau dari Peraturan mana ya? Saya juga lupa ya. nanti Eh, mungkin Iya, nanti bisa dilihat ya di kita akan webnya. share nanti ya. Nanti share mungkin izin nanti bantuannya teman-teman dari SIPA kita akan share apa saja. Terima kasih banyak Bu Atun. Iya, Terima sama. kasih banyak. Terima Baik, kasih. itu informasinya. Masih ada lagi Bu. Wah, semakin banyak ini Bu. Katanya dari Ibu Agina. Ibu, Mbak Astrid ada pertanyaan yang tadi Pak Eri, dia sudah betul. lulus Iya, betul. Betul Bu. Sudah lulus. ya. Betul Bu. Itu tadi dia sudah lulus, dia terpenuhi angka ke mana? Betul. Ya sudah, tinggal Iya. daftarkan saja. Nanti kalau ini Pak Eri ini dari mana nih? Pak Eri ini dari internal Kementerian Sosial atau siapa? Nanti kalau dari Direktorat Resos misalnya, ya diusulkanlah ke sekretaris nanti untuk dibuatkan SK jabatannya, ya, gitu. Dinas Sosial Kota Cirebon, Bu Tati. Oh, Dinas Cirebon ya. Sosial. Bu Eri Pak Eri ya Cirebon ya. Eri Yohana, Kota Oh, Bu Cirebon. Eri. Bu Saya Eri. kira, oh kalau dari Cirebon ya, itu nanti ke BKSDM-nya ya Bu. Iya. Iya, Silakan ya. Ibu akses ke Oke. BKSDN. Ibu ada Terima dari Bu kasih, Agina Bu juga. Tati. Sama-sama Ibu. Ibu Ya. izin ada lagi Bu dari Ibu Agina. Ada. Iya, Oh, katanya gini, Ibu pakai tadi itu berarti Ibu katanya gitu. Saya PTS penyelia mentok 3D. Apakah harus mengikuti uji kompetensi tidak, Bu? iya, ikut uji kompetensi itu udah pasti ya. Ya, nanti ke Pusdiklat Bangprof dulu ada kalau dilihat dari pengalamannya belum mencukupi, dia akan ikut BIMTEK dulu selama 1 minggu. Setelah itu baru ikut uji kompetensi. Ya. Oke, Ya. Bu Agina ya, ikut dulu ya, Bu. Selanjutnya dari Bu Reni, Dinas Sosial Kota Cilegon ya. Izin Bu, saya Reni dari Dinas Sosial Cilegon. Angka kredit saya kurang 12 untuk naik ke Madya. Apakah masih boleh ikut UKO Madya di bulan Maret 2025 nanti? Belum ya Ibuku. Nanti ya kejar lagi tuh yang 12. Mungkin SKP-nya ya. SKP-nya Ya, sangat baik. Ya, udah ya. langsung naik dong ini 12,5 kan. Minta jempolnya 2 ya, Bu. Iya Minta jempolnya dua jempolnya tiga 2. empat ya. Jempolnya ada 4 Bu. Dua Oh, tangan jempolnya dua 4 ya. kaki. Iya. Minta lebihin Ya, jempolnya ya, Bu. Baik, iya. itu ya, Bu Reni ya. Bersabar, mudah-mudahan tahun 2025 ini juga bisa terpenuhi 12 angka kredit lagi poinnya. Oke, Bapak dan Ibu, bagaimana sudah semakin panas? Kalau kalau saya buka terus sepertinya ini makan sampai subuh konsultasi dengan Bu Tati. Judulnya Iya, iya. bukan webinar lagi jadi konsultasi ini judulnya ya, Bu. Boleh Ruang Mbak Astrid. konsultasi, ruang konsultasi Bumbu sepertinya. lagi sibuk dong ya. Iya, Bu Mul Hamin 1 sedang sibuk. Baik, kalau begitu. Iya. Jadi mohon izin Ibu dan Bapak, apakah boleh kita cukupkan sampai saat ini saja. Mudah-mudahan ini kita akan kembali ada edisi yang kedua ya Bu, sesi kedua Insya untuk Allah. bersama dengan Bu Tatit untuk Kita bahas pengembangan soal ya. bagaimana SDM. Betul, bahas soal. Wah, Cara betul. buka soal. Wah, itu penting sekali. Langsung saya Itu rasa ada bintek ya. Main-mainlah iya. ke sini, main-mainlah ke ADC Kementerian Sosial ya. Kami banyak latihan-latihan lah. Di sini gratis kok ya. Tapi kalau dari Hmm. daerah ke sini bayar sendiri maksudnya. Bukan ini statement dari Bu Tati bukan suatu undangan dan Ya, disposisi nantinya ya Bu ya. Bukan. saya pokoknya Silakan. terbuka untuk siapapun. Ini kan sudah dipercaya menjadi asesor, siap untuk teman-teman kalau yang membutuhkan. Zoom pun tidak apa-apa, ya. Oke. Tidak usah berpikir macam-macam. Yang penting jalanin sukses, ya.
Baik Ibu, mungkin ada teman-teman belum posisi Astama itu di Kementerian Sosial. Maaf, Bu. Pak Astrid, Ya Ibu, dengan kamera putus. saya. Baik, izin Bu. Ibu izin, mungkin banyak yang belum paham posisi Ibu kalau mau menemui atau mau konsultasi di Astama itu ada di mana ya Bu? Ya, kalau nanti akan ya berkonsultasi untuk uji kompetensi, Kementerian Sosial punya namanya ADC, Assessment and Development Center, itu adanya di dekat sebelahnya BKN ya, aduh saya kok lupa malah alamatnya, di Cawang ya, gedung Cawang Kencana kalau pakai Google Map, di lantai 7 ya. Sudah banyak dari dinas-dinas yang datang ke sini untuk sama-sama berdiskusi. Kami membuka juga, silakan ya. Tinggal diatur jadwalnya. Kalau lagi nggak nguji itu aja, ya. Jalan MT Haryono, bukan MT Haryono, Pak Agustus. Sudah bosan ke sini nih katanya nih, nggak pernah main ke sini. Saya tunggu Pak Agustus. Ya, Iya, pokoknya baik. kalau keluar dari tol, kalau dari luar kota itu langsung deket kok. Belok kiri langsung ketemu di sebelah kanan gedungnya ya Bu ya, Iya ke dong, Cawang ya Bu. iya saya tunggu kita diskusi ya. Baik. Baik, terima kasih banyak Bu Tatit atas semua informasi, bahkan Ibu sudah memberikan semua jawaban dari konsultasi seluruh ASN Ayo, yang hadir di sini. iya, siap. Japung di sini, terima kasih banyak. Semoga teman Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di sini menerima atau mendapatkan manfaat yang luar biasa dari ilmu yang sudah di-share oleh Ibu Tatit, dan juga tentu saja kita semua mendoakan semoga Ibu Tatit selalu sehat, selalu bahagia, dan Amin, juga semakin amin, sukses Amin, membawa ya Rabbal Alamin. amin. semoga Ibu selalu semakin sukses membawa perubahan baik dan juga perkembangan yang luar biasa dari seluruh fungsional Peksos Pensos yang ada di seluruh Insya Allah Indonesia. ya. Oke, terima Mudah-mudahan kasih. ada utama di daerah. Katanya tadi pengen yang Nah, di daerah. Saya mimpi saya besar setuju. ya, mimpi Sudah sering besar. kita utamakan itu, tapi kan semuanya ada yang menentukan ya. Betul, mimpi besar kita semuanya untuk ada jenjang Peksos atau Peksos utama di seluruh Indonesia, luar biasa. Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir, kami persilakan, link sudah di-share juga kembali di kolom chat, dan juga tadi paparan dari Ibu juga sudah ada di kolom chat, silakan diunduh, nanti juga akan di-share kembali di WhatsApp group. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu. Foto Sekarang bersama Neng Astrid. iya, boleh Ibu, kita foto Ya. bersama, Ayo, tapi sebelumnya boleh tepuk tangan dulu yang meriah untuk Bu Tati. Terima kasih banyak Ibu. terima kasih. Mohon maaf lahir batin ya. Ibu Kalau ada Tati, hal yang kurang. Astrid. Baik, tapi sebelum kita akhiri, mari kita berfoto bersama. Ada 7 slide. Ada yang membantu Bumu, izin? Baik, Ada, sebentar. atau ada saya bantu? Baik, wah, langsung on cam. Mohon izin on cam Bapak dan Ibu. Kita Ya, akan sama. berfoto bersama. Ada Bu Santi ya. Halo Bu Betul, ada Santi. Ibu. Halo Ibu. Bu ya, ini udah Sehat ya, gede Bu. gini kelihatan semuanya ya. Baik, dimulai dari slide yang pertama, hitungan ketiga, 1, Bu Siti juga 2, ya. Iya. 3. Iya, Halo. Ya, terima Baik, kasih Bu Tatit. Hai Pak Parasman Bu. Rasman. Kita Buat saya beralih, ada halo semuanya. Terima kasih. ke Mbak Nia slide. juga. Terima Kami Siap, kasih yang Ya, Bu terima Tati. kasih, siap, Bu. siap, siap bantu semuanya. Kami terima kasih Pak Mo, sudah Ibu, terima baik. kasih. Ya, Oke, siap, izin ke yang kedua. Terima kasih Bu Iya, Tati. Satu lagi, sama-sama. Mohon maaf lahir Bismillah. batin Bu ya. Astrid, slide yang terima Ya, ketiga, teman-teman iya. semua. kasih semuanya. Slide yang Ayo. keempat, 5, 6, 7 Assalamualaikum. tidak on cam. Baik, terima kasih Bumu. Hai, Bu. Sudah terekam. Baik, Bu terima Tati kasih sekali lagi. ikutan, Bu Ati ikutan, padahal lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri webinar hari ini bersama dengan Halo Bu juga. Terima kasih hatur nuhun pisan semuanya ya. Ya, Sukses. terima kasih. Siap ya. Menghadapi uji kompetensi harus siap lulus semua. Amin. Amin, amin. Dibaca ya.
Amin ya rabbal Materi alamin. saya dibaca. Saya dibaca materi. Baik, Oke, terima kasih Bapak sukses dan Ibu selalu. semuanya. Salam Yuk, sukses, salam sehat selalu tentu yuk. saja. Dan saya akhiri webinar pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan juga mohon maaf apabila terdapat hal yang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ayo wabarakatuh. semuanya. Hatur nuhun, Bu Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Makasih. nuhun Neng Astrid. Sami-sami Bu.